saham-saham kita tuh banyak sekali yang drop-nya itu di atas 20%, dan itu disebutnya biasa di dalam market itu disebutnya crash biasanya. Istilahnya ekonomi itu diprediksi orang semua pesimis, takut, sehingga semua saham itu ikut anjlok. Nah, kita akan coba bahas sekarang, kita akan refresh sedikit teman-teman, ya. Kenapa sebenarnya orang itu sekarang ngalamin ketakutan sampai kayak begini? Dan kenapa sekarang di dolar, di emas, semua harga bisa naik? Ini ada hubungannya nanti. Kita akan coba bahas dari sini dulu. Teman-teman tahu ya, di dunia itu ada satu lembaga. Namanya International Monetary Fund, IMF. IMF ini itu adalah bank yang tugasnya itu ngasih bantuan. Mereka siap ngasih bantuan untuk, sorry, ada suara petir kencang sekali nih ya. Jadi dia itu akan kasih bantuan untuk negara-negara yang kena masalah di dalam, misalnya ada negara yang kekurangan uang, nggak bisa bayar hutang, biasanya dia akan kasih bailout, tapi nanti dia yang kasih peraturan ekonominya, nanti dia juga intervensi begitu. Nah, IMF itu di awal tahun, sebenarnya di Januari, ketika kabar di Wuhan sudah mulai ada COVID-19, semua analis-analis itu semua masih optimis. Mereka bilang tenang, ekonomi dunia itu diperkirakan semuanya rata-rata akan naik 2,9% di bulan Januari itu. Tiba-tiba dalam waktu 2 bulan, ketika di Maret akhir, IMF langsung berubah dari yang awalnya optimis, semua menjadi super pesimis. Awalnya mereka bilang tumbuh 2,9%, tiba-tiba sekarang proyeksi yang baru teman-teman lihat di sini, di dunia itu proyeksinya akan minus 3%. Amerika yang awalnya prediksinya di 2009 hanya 0,1% tumbuh, sekarang diperkirakan dalam akhir tahun akan minus 5,9%. Kamu tahu nggak? Itu baru kemarin Amerika nerbitin laporan pertumbuhan ekonomi di kuartal 1, bagi dari Januari, Februari, Maret, itu sudah minus 4,8%. Di Jerman itu adalah negara terkuat di Eropa. Eropa kan ada 27 negara di anggotanya Uni Eropa. Jerman itu yang paling kuat. Dia adalah negara dengan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Eropa, di Jerman bilang begini, kita akan menghadapi tahun ini, tahun terburuk di dalam sejarah Jerman, karena pertumbuhan ekonomi Jerman diperkirakan akan minus 6,8% tahun ini. Teman-teman, Indonesia, negara maju aja kena kepukul segitu dalamnya, dan mereka semua pesimis. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia diproyeksikan masih tumbuh, tapi tumbuhnya sangat rendah, hanya 0,5%. Bahkan Bu Sri Mulyani mengatakan, kalau sampai akhir tahun tidak ada penyelesaian corona, ekonomi semakin lesu, kita akan menghadapi pertumbuhan ekonomi minus, artinya terkontraksi lebih rendah ekonomi kita dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya ada apa gitu dengan ekonomi ini? Teman-teman, ketika COVID-19 ini udah mulai nyebar di berbagai negara, kita tahu sekarang mulai ada di Bandung PSBB, di Jakarta PSBB, di Banten PSBB. Kamu tahu kan, pusat ekonomi di Indonesia itu 75%, itu ekonominya ada di Jakarta. Cash flow itu 75% ada di Jakarta. Nah, sekarang kondisinya ketika semua di Jakarta semua di lockdown, mungkin di PSBB, di berbagai negara di lockdown, apa yang terjadi? Permintaan itu drop. Kamu tahu nggak, di ekonomi itu ada 5 instrumen penghitung ekonomi di berbagai negara. 1, konsumsi. 2, investasi. 3, government spending. 4, ekspor. 5, impor. Yang paling gede, yang ngedorong ekonomi di seluruh dunia, 58%, itu yang ngedorong adalah konsumsi domestik, kita belanja tiap hari. Sekarang teman-teman, apa yang terjadi? Orang tiba-tiba mulai banyak PHK di mana-mana. Waktu orang di PHK, kita ngelihat misalnya di perusahaan tempat kita kerja, udah mulai ada teman kita dipecat, perusahaan mulai lakukan efisiensi, fasilitas mulai diilang-ilangin. Kamu tahu nggak? Orang akan pesimis. Kemarin di Amerika diteliti, ternyata orang di Amerika sekarang lebih stres menghadapi tekanan, mereka berpikir ke depan pekerjaan mereka hilang apa enggak, dibandingkan mereka berpikir kena penyakit COVID apa enggak. Jadi mereka lebih khawatir kehilangan pekerjaan. Kamu tahu akibatnya, kalau semua orang berpikir, kalau mereka takut yang namanya pekerjaan mereka di masa depan tidak pasti, mereka nggak akan berani kredit sekarang. Kamu punya DP, kamu punya uang tabungan 100 juta, nggak akan bisa kamu sekarang beli rumah DP atau beli mobil. Karena kamu takut
ke depannya gaji kamu kepotong nggak? Kamu dipecat nggak? Perusahaan kita penjualannya bakal pulih nggak? Waktu orang semua berpikir gitu, orang nggak akan ada yang belanja. Waktu nggak ada yang belanja, kamu lihat sekarang berapa sektor yang kepukul semua. Tekstil, menghadapi utang yang sangat luar biasa besar. Sampai beberapa perusahaan tekstil itu minta ke bank, tolong banget restrukturisasi. Properti semua sekarang lesunya minta ampun. Bahkan developer itu hampir udah pada mau bangkrut. Kemarin saya baca cerita, ada satu bos Pakuwon Jati. Kamu tahu ya Pakuwon Jati, dia yang bikin beberapa apartemen, hotel, dan lain-lain. Bos Pakuwon Jati, teman-teman, itu cerita. Di beberapa hari ini, banyak banget agen penjual itu nawarin dia hotel, nawarin dia tanah. Tapi harganya itu jauh lebih murah dibandingkan tahun lalu. Semua jual murah, dia ditawarin. Dia bilang, saya tetap nggak berani invest lagi begini. Karena kalau saya invest, saya beli tanahnya, saya bikin properti. Siapa yang mau beli di kondisi kayak begini? Kamu bayangin. Ini yang terjadi sekarang sama ekonomi di seluruh dunia. Makanya itu kemarin di Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve, itu akan ngebantu ekonomi dengan cara, karena permintaan drop, karena permintaan ini megang peranan 58% dari ekonomi, si the Federal Reserve itu bikin namanya quantitative easing. Quantitative easing itu pertama, suku bunga diturunin sampai ke 0%. Tujuannya, supaya kamu bisa belanja. Karena kamu nanti beli mobil, bunganya murah. Bunganya di bank 0%. Kamu paling kena 0,5-1%, kena margin-margin dikit, itu jauh lebih kecil dibanding kamu di Indonesia kalau beli mobil. Maksudnya supaya ngegenjot orang konsumsi, ngegenjot orang pinjam buat usaha, kredit untuk produksi. Tujuannya kan itu. Kedua, setelah dia turunin suku bunga 0%, pemerintah minta di bank sentral, di Federal Reserve, itu mencetak uang sebanyak-banyaknya, disebut sampai unlimited quantitative easing, artinya dolar dicetak sebanyak-banyaknya, uangnya itu dibeliin obligasi negara, dibeliin obligasi perusahaan yang bermasalah. Supaya obligasi perusahaan bermasalah, kalau perusahaan pada bangkrut, yang nyerap resikonya nanti bank sentral. Karena bank sentral nggak usah pakai duit, tinggal nyetak duit. Nah, kan gitu pikiran mereka. Yang kedua, dicetak duit sebanyak-banyaknya supaya bank kelebihan uang. Kalau bank mau taruh di bank sentral, nggak ada bunga, nggak ada untungnya, akhirnya dia mesti kasih kredit. Karena uang begitu melimpah, mereka bersaing turunin suku bunga kredit supaya daripada uang yang nganggur, nggak dapat penghasilan, mendingan kita turunin suku bunga kredit. Tujuannya Bank Sentral Amerika kayak begitu. Tapi apa yang terjadi? Market tidak pulih. Kamu diturunin pajak di Indonesia, kamu dikasih stimulus bantuan langsung tunai, tidak akan ngefek ke permintaan. Kenapa? Sekali lagi, confident dari konsumen itu hilang sekarang. Karena kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi dengan penghasilan kita. Tidak akan berani orang pakai uang seceroboh tahun-tahun lalu. Kita akan belanja mungkin hanya beli beras doang sekarang. Beli sembako doang, berusaha nabung setiap bulan. Karena kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Di seluruh dunia itu terjadi sekarang. Makanya kamu lihat di sini. Amerika, Eropa, Jepang, Tiongkok, Korea, semua yang warna biru itu yang warna merah yang paling bawah itu adalah proyeksi yang terbaru dibandingkan tahun-tahun sebelum. Semuanya terjadi penurunan, Indonesia doang dianggap masih positif 0,5%. Nah, teman-teman kalau nanya saya, Kak Henry, kenapa Amerika negara maju kok bisa minus tapi Indonesia kok masih bisa tumbuh 0,5%? Hebat dong Indonesia. Beda, struktur negara maju sama negara berkembang itu sangat berbeda. Kalau negara maju, teman-teman, itu ekonominya kuat, satu, karena konsumsi domestik, dua, karena ekspor. Ekspor dia tuh pendorong yang salah satu besar, karena dia punya kompetitif indeks yang sangat kuat gitu ya. Mereka tuh punya produk diversifikasinya banyak, yang bisa diproduksi, bisa diekspor ke berbagai negara. Lihat Jepang segala, itu kan negara maju, semuanya ekspornya terkenal di mana-mana. Tapi Indonesia karena negara berkembang, itu kuatnya cuma di konsumsi domestik. Kalau konsumsi domestik kepukul, ya orang tetap namanya beli beras kan nggak akan berkurang ya, makan beras juga, Indomie juga tetap beli. Tapi kalau negara maju, mereka yang biasanya ekspor mobil, ekspor elektronik, Cina jual handphone misalnya, semuanya penjualan drop. Akibatnya negara maju, pasti penurunan ekonominya di bawah negara-negara berkembang. Jadi begitu. Apa yang terjadi sekarang ketika kita melihat proyeksi ekonomi sepesimis ini? Waktu ekonomi sepesimis ini, sama kayak kamu. Ketika kamu khawatir, ekonomi akan terjadi apa-apa, tidak akan berani kamu pegang aset yang aneh-aneh. Kamu pasti mendingan mikirnya, mendingan megang duit sekarang. Nggak aman nih naruh duit di mana-mana, pegang duit aja sekarang.
Kalau orang Indonesia mikirnya pakai megang rupiah, tapi orang asing di Indonesia mereka tidak akan mau pegang rupiah. Mereka pikir ya uang itu semua dalam dominasinya dolar. Akibatnya lihat, dolar yang awalnya tahun 2020 itu 13.700 naik sampai ke 16.000 di bulan Maret. Tiba-tiba karena quantitative easing di Amerika, uang begitu berlimpah, yang tadi saya cerita dicetak dolar itu ke bank-bank, akhirnya bank berpikir naruh di buat kredit. Sekarang juga agak sulit nih di Amerika, kita nggak tahu kredit orang pada gagal bayar apa enggak, proyeksi ekonominya lesu. Mendingan kita lihat ada nggak negara-negara yang mungkin sahamnya masih bagus, kita masuk lagi. Akhirnya teman-teman, kamu lihat indeks harga saham gabungan. Kemarin dari 6.000 IHSG kita anjlok karena semua orang jualan karena corona, pesimismenya gede banget, turun sampai ke 3.900 di tanggal 23 Maret. Habis tanggal 23 Maret, habis quantitative easing Amerika, seminggu 2 minggu kemudian, market recovery sampai ke 4.600. Orang asing tiba-tiba net buy kembali, beli kembali saham-saham Indonesia. Mereka berpikir sekarang daripada uangnya beresiko ditaruh di kasih kredit atau ditaruh di obligasi Amerika yang bunganya yieldnya sudah sampai minus. Masa yieldnya minus berarti kita kasih dia pinjaman, malah kita yang bayar dia. Kan nggak masuk akal, orang yang minjem, malah orang itu yang kita bayar. Ya kan nggak masuk akal, mestinya kita yang dapat bunga. Tapi di Amerika, saking semua orang mau aman, suku bunga minus pun juga dibeli. Tapi bagi bank itu nggak menguntungkan, makanya bank masuk akhirnya rame-rame uang itu ada yang dibawa ke negara berkembang, dicari mana saham yang udah terlalu murah, tapi punya kinerja dilihat masih bagus. Akhirnya IHSG kita naik, dolar menguat lagi ke 15.4. Memang belum pulih ke 13.7, tapi masih lumayan ya dibanding kemarin 16.800. Lihat harga emas. Kamu lihat ya emas kalau orang bilang naik terus salah juga nih. Tahun 2013 harga emas itu di titik tertinggi. Sekarang aja harga emas tuh belum nyentuh level di tahun 2013. Kamu tahu kenapa? 2013 itu semua orang ketakutan karena tiba-tiba Eropa, Yunani, Portugal, dan teman-temannya beberapa hampir nggak bisa bayar utang mereka tinggi, pendapatan pajaknya rendah, mereka nggak bisa bayar. Akhirnya Eropa harus talangin. Semua orang khawatir waktu itu, jangan-jangan Eropa ngedepak mereka keluar dari Eropa, nggak mau lagi. Tapi akhirnya karena Eropa mau bantu, market tenang kembali, harga emas turun. Karena apa? Orang sekarang ngelihat kemarin emas tuh udah tinggi. Semua jual emas karena emas udah untung, semua masuk ke saham, makanya emas anjlok. Pokoknya ingat, kalau ekonomi dalam kondisi semua tenang, orang semua optimis, harga emas itu cenderung kemungkinan stagnan bahkan bisa turun dibanding waktu krisis. Nah sekarang kenapa bisa naik lagi? Ya tadi saya cerita, karena market pesimis semua sekarang. Akhirnya mereka beli emas. Kalau tadi orang megang dolar karena mereka pikir pegang cash paling aman, orang beli emas karena emas itu paling liquid. Kamu mau jual di negara manapun pasti laku. Jadi kalau kamu pegang emas, misalnya Indonesia atau kamu orang Jepang, di Jepang krisis contohnya, kamu bisa bawa ke Amerika. Amerika krisis, kamu bisa bawa ke Cina. Bisa dijual di mana aja. Makanya emas itu karena aset paling liquid, akhirnya kalau krisis semua orang cari aman, beli emas. Ini bisa jadi penunjuk buat kamu kalau ini nunjukin market itu sedang takut. Harga emas naik terus. Dari awalnya 700.000, di awal tahun sekarang udah 900 ribuan. Kamu lihat yen Jepang. Yen Jepang itu salah satu instrumen mata uang yang paling dicari waktu semua negara itu pesimis dan takut sama krisis. Kenapa? Karena satu, Jepang itu negaranya net eksportir. Kalau net ekspor dia lebih gede dari impor, otomatis dolar dia banyak, mata uang dia cenderung akan menguat. Jadi orang senang mata uang dia itu menguat. Inflasinya rendah. Bahkan Jepang itu kadang-kadang deflasi, harga barang turun. Udah dia mata uangnya menguat, nilai uangnya juga stabil. Harga barang pada nggak naik di Jepang. Jadi nilai uangnya itu kuat sekali. Ketiga, Jepang adalah negara yang punya investasi asing di luar negeri paling besar di dunia. Kamu tahu nggak, ekonomi Indonesia itu kalau digabungin semua ekonomi, investasi, government spending, ekspor, impor digabung, itu 1 tahun 1 triliun dolar. Di Jepang, investasi di luar negeri itu 3 triliun dolar. Jadi kalau sampai Jepang goyang ekonominya, tinggal investor asing, investor Jepangnya bawa kembali uang mereka dari luar negeri, bawa masuk ke Jepang kembali, otomatis pasti Jepang langsung kuat kembali. Makanya orang tiap kali ada krisis, orang akan beli yen Jepang. Makanya yen Jepang itu bahkan kadang-kadang jauh lebih tinggi daripada kamu megang dolar. Kamu lihat di sini.
dolar naik, emas naik, yen Jepang naik. Artinya market benar-benar lagi ngalamin fear, ketakutan. Kamu lihat saham-saham di semua negara anjlok semua, nggak ada yang terkecuali. Indonesia minus 28%, Singapura minus 22%, Jepang minus 16%, Hong Kong 16%, China 8%. Lihat, mau Eropa kek, mau kamu bicara Amerika, semuanya drop. Memang paling dalam Indonesia. Makanya saya tuh tadi ngelihat, kayaknya dolar ini 15,4 tuh salah satunya karena memang investor di luar negeri. Di tempat-tempat lain udah mulai mahal. Sebenarnya kalau mau cari yang masih murah ya Indonesia. Karena saham-saham Indonesia masih jauh lebih turun dibandingkan saham-saham di luar negeri. Nah gitu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas abis-abis ini saham-saham rekomendasi itu lagi begini tuh apa sih nanti ya. Nah sekarang kita bahas indeks harga saham gabungan kita. Teman-teman, kita itu lihat di 2020 ya, turunnya sama kayak waktu tahun 2008. Sebenarnya dari semenjak tahun 1990 sampai tahun 2020, berapa kali market itu penurunannya di atas 20% atau crash kita sebutnya. Itu pernah terjadi 5 kali. Ya, tahun 98, 2013, 2015, 2018, 2020. Teman-teman, dalam 5 kali market crash, ya, 4 kali sebelumnya, kalau COVID kan lagi masih berlangsung, kita belum bisa lihat. Tapi 4 krisis sebelumnya, ketika semua orang proyeksinya jelek ke ekonomi, orang semua jual saham. Tapi waktu market itu kelihatan, oh gagal bayar di bank mulai dikit ya, tiba-tiba pemerintah mulai ya turunin suku bunga, kayaknya kondisinya mulai stabil nih, nggak ketakutan lagi. Orang udah berebutan beli saham karena apa? Tanda-tanda pemulihan udah kelihatan. Walaupun data ekonomi pulihnya masih nanti 6 bulan kemudian. Jadi selama saya coba riset dari 5 kali crash sebelumnya, kalau data ekonomi keluar, misalnya di bulan Juni gitu ya, bagus keluar, itu di bulan Januari saham itu udah naik. Mereka 5 bulan lebih cepat dibandingkan waktu ekonomi benar-benar nunjukin data pulih. Kenapa? Karena market bisa lihat tanda-tandanya. Indeks kepercayaan konsumen naik nggak? Inflasinya stabil nggak? Kurs dolarnya apakah udah mulai stabil? Apa masih menguat terus dolarnya? Kalau menguat terus berarti masih panik nih ekonomi. Bonds kita yield-nya gimana? Apakah yield-nya naik apa turun? Kalau turun, yield-nya berarti orang mulai optimis lagi masuk ke market, berarti bagus nih. Akhirnya teman-teman, saham itu selalu pulih jauh lebih cepat dibandingkan ekonomi waktu pulih. Makanya kamu nggak boleh nunggu, tunggu nanti aja lah, tunggu data ekonomi keluar bagus, baru saya masuk. Telat. Itu waktu kamu dapat data ekonomi, itu harga saham udah balik lagi kali ke 5.000 sampai ke 6.000. Kalau kamu nungguin, kamu tahu nggak sekarang, yang orang tunggu-tunggu apa? Satu, berita kalau vaksin COVID ini sudah ketemu. Sekarang, kamu kalau lihat data kemarin malam di Amerika, indeks Dow Jones naik tinggi, kenapa? Gara-gara ada satu perusahaan di Amerika namanya Gilead. Gilead ini nemuin obat, dulu obat ini obat Ebola. Tiba-tiba karena obat Ebola biasanya dicoba berhasil buat orang yang COVID, akhirnya langsung optimis market, langsung meledak. Mereka langsung semangat lagi. Cina hari ini langsung umumin udah ada 4 obat yang akan diajuin uji klinis ke manusia. Teman-teman, saya sih nggak tahu nih ya, kalau orang ngomong teori konspirasi, saya nggak tahu kenapa bener apa enggak gitu obat ini buat COVID. Karena apa kayaknya nih Cina sama Amerika berebutan cepet-cepetan. Jadi nih sebelum misalnya Cina nunjukin ada obat beneran, kayaknya Amerika tuh pengen, wah kita nggak boleh kalah nih, kita mesti nunjukin kita juga punya berita, kita duluan. Karena siapa yang nguasain obat nanti COVID, ini yang bisa untungnya gede banget, dijual ke seluruh dunia. Makanya teman-teman, kalau sampai COVID obatnya ketemu benar-benar ya, bukan karena mereka perang data supaya bikin persepsi market itu optimis aja, karena mereka pengennya mereka yang dilihat duluan gitu punya obatnya. Kan nggak boleh kalau Cina terus yang punya pengaruh ke obat, Amerika kalah, nanti semua orang pesan obatnya sama Cina. Kalah Amerika, kan gitu. Makanya sih saya lihat kok berita sekarang obat semua yang dibahas nih. Jadi hati-hati juga, kadang-kadang berita obat ini belum tentu bisa sebenar aslinya gitu ya. Cuma kita optimis aja. Kalau benar obatnya ketemu, tentu market akan recovery. Ya kita berdoa ya. Saya juga nggak pengen gitu COVID ini lama-lama. Kedua, kalau sampai tiba-tiba, kalau tadi kan ketemu obat, kemungkinan kedua market akan pulih waktu penderita coronanya makin dikit. Contoh, minggu ini yang kena 400 setiap hari rata-rata. Bulan depan tinggal 200. Bulan Juni tinggal 100 orang. Bulan Juli tinggal 50 orang tiap hari penambahan coronanya. Kamu kalau lihat kayak begitu, udah nggak usah dipertanyakan lagi. Market akan langsung balik lagi beli saham rame-rame. Kenapa?
Kalau nunggu kondisi pulih, nanti harga saham udah kemahalan. Orang langsung sekarang beli dulu. Waktu semua rame-rame beli, yang jual juga nggak bego. Mereka berpikir, banyak yang beli nih, ngapain saya jual sekarang? Orang bisa naik lagi, akhirnya yang jual pada nahan, yang beli semua ningkatin permintaan, harga naik terus sahamnya. Karena itulah kenapa saham itu naik selalu lebih cepat dibandingkan data ekonomi keluar. Ya, karena persepsi investor itu mempengaruhi permintaan, tapi yang jual semuanya nahan. Kalau sekarang terbalik, orang yang jualnya banyak, yang belinya dikit. Ya kalau hari ini IHSG naik, bagus ya. Biasa lah, kalau dalam jangka pendek begini, udah mulai agak stabil-stabil. Sekarang, kita lihat saham-saham di Indonesia. 5 tahun BCA masih naik 19%, walaupun kemarin udah sempat 33.000, sekarang 26.000 ya, udah turun. Tapi tetap dibanding 5 tahun lalu masih 119% naiknya. Indofood masih naik 59%. Telkom dalam 5 tahun, walaupun sekarang turun juga, tapi dibanding 5 tahun lalu, kalau kamu invest 5 tahun lalu, kamu masih untung 29% kok pegang Telkom. Unilever masih 51% untung, oke, walaupun turun juga. Gudang Garam juga turun, tapi masih harganya udah murah banget nih, 45.000. Makanya teman-teman kalau tanya saya, Pak Henry, aku punya Sampurna. Sampurna ini gimana aku pegangnya? Kemarin banyak banget tuh waktu saya bikin live IG sama Bursa Efek di Sumatera Utara dan di Jawa Timur, itu rame banget yang nanya tentang Sampurna. Kalau saya disuruh tanya tentang Sampurna, nggak tahu kenapa saya selalu bilang ke orang gini nih, kenapa sih kamu malah ngelihatnya Sampurna? Kalau saya yang megang Sampurna sekarang, saya mendingan jual itu saham, saya ganti beli Gudang Garam loh. Gudang Garam valuasinya lebih murah, kinerja labanya lebih bagus. Justru saya bingung kenapa orang mau ambil Sampurna dibanding Gudang Garam gitu. Makanya kalau orang bilang megang Sampurna, kenapa harga sahamnya turun terus? Bukan karena di Sampurnanya jelek-jelek amat sih, bukan. Tapi ada yang lebih bagus dari dia. Nah, dan valuasinya lebih murah. Makanya orang akan switch jual Sampurna mendingan beli Gudang Garam gitu. Makanya Gudang Garam lebih potensi sebenarnya kalau mau dipegang. Karena tadi kenapa nih Gudang Garam dropnya sendiri 5 tahun lalu kok dia lebih rendah dibanding saham-saham yang tadi kita sebut, dibanding 5 tahun lalu masih naik, walaupun udah turun juga sekarang. Karena begini, rokok itu di akhir tahun kepukul gara-gara masalah bea cukai naik 29%, harga jual eceran naik 35%. Investor langsung berpikir, waduh, ini cukai naik tinggi begini, penjualan bakal tetap stabil nggak ya? Akhirnya harga sahamnya turun, karena orang takut pendapatan di Gudang Garam turun, karena harganya naik, pembeliannya takutnya menurun. Tiba-tiba kena COVID-19 ini bikin investor panik, nggak peduli saham bagus atau jelek, nggak peduli ini sahamnya produknya masih dipakai apa enggak, bukan masalah untung rugi, yang penting aset saya aman. Akhirnya semua jual saham lagi, beli dolar, beli emas, beli yen Jepang. Akhirnya Gudang Garam anjlok sampai ke 45. Padahal menurut saya orang makin stres, makin banyak ngerokok mestinya ya. Coba tanya yang orang-orang stres, kalau teman kamu ngerokok, dia makin stres tuh ya. Biasanya sehari bisa sebungkus nih. Dia kalau stres bisa sehari 2 bungkus tuh. Ya, makanya itu boleh lah. Kecuali dia dipecat. Nah, kalau dipecat nggak ada gaji, ya nggak bisa beli rokok ya. Nah sekarang, teman-teman lihat ini. Siapa sih penggerak IHSG? Paling semuanya sih gerakin IHSG turun, tapi yang paling dalam itu yang di atas IHSG penurunannya, Bank BRI turun 34%, padahal IHSG cuma turun 26%. Bank Mandiri, Astra, BNI, bank semuanya drop. Yang lain semuanya masih di atas ini nih, BCA doang yang kuat. Nanti ya saya mau cerita ke teman-teman tentang saham rekomendasi, kenapa gitu bank itu yang biasanya jadi idola. Pokoknya kamu kalau di saham, udah lama di saham, kamu tahu lah. Idola investor, itu kalau ditanya buat jangka panjang. Termasuk saya sendiri kalau ditanya, udah pasti nyebutnya BRI itu nggak mungkin lolos. Itu pasti salah satu top 5 saham terbaik di Indonesia, rekomendasi semua analis. Itu nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi BRI kali ini jadi underdog juga. Turun 34% di atasnya IHSG. Nah sekarang kita bahas, kalau market turun terus, Kak Henry, apa yang mesti kita lakukan? Ada 4 tipe investor di saat market lagi krisis kayak begini, teman-teman. 1, mereka itu berpikir, wait and see aja, tunggu market nanti udah nyentuh bottomnya. Kalau kemarin 3.900, tingkat terendahnya, titik nadirnya, nanti kalau 39 lagi dah, baru saya beli. Teman-teman, nggak ada yang tahu kapan market akan recovery benar-benar kuat, kapan obat itu ketemu, tanggal peluncuran, nggak ada yang tahu. Akibatnya apa kalau kamu nunggu-nunggu? Biasanya telat. Kemarin aja waktu IHSG 3.900 di akhir Maret, orang semua bilang, wah COVID-nya masih meluas, masih tambah banyak kok. Terus di Indonesia belum ada kabar-kabar ada obat.
ini saham pasti masih anjlok. Wah, analis semua juga cerita, ini kami melihat masih ada tekanan jual yang begitu besar. Saham diperkirakan indeks harga saham gabungan akan nyentuh support di 3.500, 3.800, 3.600. Wah, berbagai analis kasih pandangan. Tapi lihat, 39 tiba-tiba naik lagi. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya bottom. Kita cuma bisa memprediksikan dari historical, dari technical analysis, tapi nggak bisa pasti. Akibatnya, waktu kamu nunggu-nunggu, harga sahamnya naik, telat kayak sekarang, banyak yang menyesal. Dan sekarang mikirnya, udah mahal, kemarin 39. Sekarang udah 4.300, 4.400 ISG. Udah mahal, nggak berani aku beli. Mikirnya begitu, akhirnya nyesal sendiri. Yang kedua, Kak, pegang uang dong. Yang paling bagus kok Henry, aku pegang uang, jangan pegang yang lain. Ini lagi krisis begini, nggak aman invest di mana-mana. Pegang uang paling aman. Kamu tahu kalau kamu pegang uang, di mana-mana, di seluruh negara, kalau ekonomi krisis, Bank sentral itu pasti turunin suku bunga. Kamu lihat tahun ini, awal tahun suku bunga Bank Indonesia itu antara 5,5 apa 5,75%. Tiba-tiba sekarang udah 4,5%. Artinya deposito kamu bunga juga semua bisa turun. Karena Bank sentral aja nurunin suku bunga, otomatis suku bunga deposito akan di-adjust, turun juga ngikutin suku bunga 7 days reverse repo-nya Bank Indonesia. Makanya teman-teman, kamu megang uang, nggak bagus juga. Di Amerika, orang megang duit, suku bunga 0%. Di Eropa, suku bunga tuh minus. Kamu masukin ke bank duit, malah duit kamu yang dipotong. Bukan kamu dapat bunga, nggak usah mimpi kalau di Eropa. Kalau di Jepang, minus juga. Kamu naruh duit di Jepang, malah duit kamu dipotong. Jangan harap ada bunga, ya. Nah, di negara manapun semua kalau lagi krisis akan turunin suku bunga. Makanya cash yang disebut mestinya menjadi king, malah cash menjadi sampah sebenarnya kalau di tengah krisis. Terus duit dicetak sebanyak-banyaknya, inflasi makin tinggi, sedangkan deposito bunganya makin turun. Apa gunanya megang cash? Jadi cash juga untuk jangka panjang sebenarnya nggak ada untungnya. Amerika itu sekarang teman-teman, investornya nggak ada untungnya. Mereka beli tetap megang di obligasi Amerika, suku bunga yield-nya udah minus, mereka masuk. Duit mereka dipotong tiap tahun. Apa untungnya? Mereka cuma cari aman, nunggu market nanti pulih, masuk lagi ke saham. Karena percuma masuk di obligasi. Saham yang lagi murah sekarang. Makanya orang yang megang dalam jangka panjang, tetap saham itu jauh lebih baik. Tapi sekarang ada tipe orang ketiga. Henry, aku lebih baik di tengah kondisi begini, ikutin Warren Buffett. Warren Buffett kemarin bilang begini kan, ada satu quote yang terkenal. Kalau orang semua takut di saham, kita harus serakah. Tapi kalau orang lain semua serakah beli saham, harga naik. Kita harus takut di saham, karena udah kemahalan sahamnya. Kamu ikutin misalnya sekarang, numpung saham lagi murah, Kak Henry ini. Jual rumah, jual tanah, cairin deposito, beli saham. Waktu kamu lakukan kayak begitu, kamu nggak tahu nih COVID pengaruhnya sampai kapan, seberapa panjang, pengaruhnya seberapa gede. Kamu jangan terlalu optimis sekarang. Karena apa? IHSG kita bisa pulih kemarin. Itu salah satunya karena kuartal 1 laporan keuangan udah pada mau keluar. Laporan keuangan kuartal 1 keluar, itu masih belum kelihatan dampak COVID-19. Januari, Februari, itu belum kena corona di Indonesia. Maret doang, Maret juga sampai minggu kedua itu masih aman. Minggu ketiga, keempat baru PSBB itu mulai diperdengarkan suaranya. Akibatnya penjualan di kuartal 1 itu masih sebenarnya masih nunjukin kayaknya masih bakal bagus. Tapi nanti di kuartal 2, di bulan Juni selesai, laporan keuangan keluar. Saya nggak tahu bagaimana kabar laporan keuangan banyak emiten. Astra Internasional labanya kemarin kuartal 1 minus 8% dibanding tahun lalu. Bukan rugi ya, labanya turun 8% dibanding tahun lalu. Masih ada laba, tapi labanya turun. Nah, makanya teman-teman, jangan terlalu serakah. Kalau kamu terlalu serakah, semua aset dijual, kamu nggak ada cash flow, turun lagi saham, kamu bakal trauma di pasar modal. Takut jadinya ujung-ujungnya. Tahu nggak paling bijak gimana? Paling bijak kamu beli rutin saham itu. Jangan pakai terlalu banyak. Kalau kamu punya gaji setiap bulan, contoh 5 juta. 5 juta kayaknya nggak sakit deh kalau aku ambil 500.000 setiap bulan. Dari 500.000, dari 5 juta. Aku masukin saham Telkom. Telkom kan orang sekarang WFH, pakai internet. Sekarang orang di mana-mana school from home. Berarti pakai internetnya bakal bagus. Nah, di Indonesia, itu traffic data bilang nunjukin kenaikan penggunaan kuota tuh naik 5%. Berarti orang belinya lebih banyak. Kamu beli Telkom tiap bulan. Misalnya, bulan ini kamu beli. Bulan depan kamu naik harga sahamnya.
kamu senang, bersyukur, karena kemarin udah sempat beli, nggak ketinggalan momen. Tapi kalau dia turun, kamu harus bersyukur. Kenapa? Kamu bisa beli di harga lebih murah, dan bulan lalu kamu beli nggak pakai duit yang banyak. Jadinya kamu masih bersyukur, sekarang bisa beli lagi di harga lebih murah. Kamu tahu nggak? Kalau kamu beli saham, awalnya beli Telkom di harga misalnya, Bang, Telkom harganya berapa sekarang? Kata abang yang jual, Dek, Telkom harganya 1.000. Bang, aku beli dah satu. Dapat nih, satu barang harganya 1.000. Bulan depan, Bang, Telkom berapa? Aku punya duit lagi nih 1.000, pengen beli lagi. Kata abangnya, Dek, turun. Telkom kemarin kan 1.000, sekarang harganya turun nih jadi 500. Nah, kamu punya uang 1.000, kamu beli lagi 2 lembar. Jadi sekarang kamu punya 3 lembar. Yang satu harga 1.000, barang kedua 500, barang ketiga harganya 500. Jadi total uang keluar 2.000, 3 barang. Bulan berikutnya, Bang, berapa harganya sekarang Telkom? Ya, Dek, kemarin kan 500, ini baru naik dikit. Baru ke 700 sekarang harganya. Belum balik ke 1.000. Kamu coba jual tiga-tiganya, 700 dikali 3. Dapat 2.100. Modal kamu keluar 2.000, kamu jual dapat 2.100. Kamu beli di 1.000, beli di 500. Baru harga naik ke 700, udah untung kalau dijual, apalagi balik ke 1.000. Makanya saya bilang kalau beli saham, rutin aja tiap bulan. Cara kamu keluar dari krisis adalah, waktu kamu kalau badan sakit, makanlah tetap 3 kali sehari, supaya badan kamu imunnya kuat. Sama kalau lagi krisis, lakukan seperti biasa, seperti nggak ada krisis. Jangan terlalu serakah, jangan tiba-tiba hilang. Kamu kalau nggak makan di tengah sakit, atau makan cuma sehari sekali, tiba-tiba beneran sakit badan kamu. Makanya yang paling benar, kamu beli saham itu rutin. Ketika nanti obatnya ketemu, ketika nanti kurva orang penderita coronanya menurun, itu semua saham bakal meledak yang bagus-bagus. Terutama yang blue chip, karena blue chip lagi pada murah sekarang. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang, saham rekomendasi apa aja sih? Kalau kamu mau lihat salah satunya rekomendasi saya, satu, saham beras hoki. Di hoki itu kode saham untuk PT namanya Buyung Putra Sembada. Kenapa teman-teman saya rekomendasiin beras? Kamu tahu nggak, Indonesia tuh masih net impor beras. Sekarang kita impor itu dari 2 negara tahun lalu. Satu dari Vietnam, 2 dari Thailand. Vietnam, teman-teman, sekarang tidak mau lagi ekspor ke semua negara, termasuk Indonesia. Nggak mau. Kenapa? Karena dia mau amanin stok, karena tenaga kerja banyak di lockdown kotanya, banyak yang dibatasin, otomatis orang banyak juga yang pengangguran, pemerintah mesti tanggung kebutuhan mereka. Sehingga pemerintah harus mempersiapkan cadangan beras dalam jumlah besar untuk amanin ini, termasuk untuk supaya jangan sampai orang panik buying. Itu yang pertama. Sekarang kalau kamu bilang, ya udah nggak ada Vietnam, masih ada Thailand. Thailand bisa kirim beras ke kita. Thailand kemarin bilang, kalau kamu pengen beli beras sekarang dari Thailand, harga naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena semua sekarang berebutannya dari Thailand. Vietnam udah nggak mau ekspor. Orang berebutan beli sama Thailand. Permintaan naik, barangnya nggak naik jumlahnya. Harga dinaikin. Kedua, udah permintaan naik. Sekarang jumlah pesawat makin lama makin turun, dibatasin karena lockdown dan PSBB. Jumlah kapal laut makin turun. Akhirnya semua pengusaha yang pengen distribusi barang, berebutan kapal, berebutan pesawat, harga logistik naik tinggi. Karena harga logistik naik tinggi, kamu bayangin sendiri, berarti beras harganya bakal mahal yang impor. Makanya teman-teman, saya lihat kalau dia bisa produksi beras dalam negeri, kita masih defisit kok produksi berasnya. Kenapa kita nggak beli sahamnya? Bagus berarti. Nah, itu salah satu rekomendasi ya. Telkom. Kalau kamu nanya saya telekomunikasi, lebih baik Telkom dan Tele. XL sama Indosat saya kurang rekomendasi. Mungkin menurut kalau saya ya, sudut pandang saya lebih suka Telkom. Cuma orang banyak yang bilang, kayak dari valuasinya XL sama Indosat tuh lebih murah loh daripada Telkom. Iya benar. Cuma kalau saya sudut pandangnya gini, teman-teman, saya kemarin baca satu berita. Untuk satu perusahaan sekelas telekomunikasi ingin nambah bandwidth misalnya ya, nambah bandwidth untuk orang pengguna internet, mereka itu butuh investasi dalam dolar. Nah sekarang, dolar harganya 15.000 lebih, berarti lagi mahal. Apakah keuangan mereka kuat nggak? Mereka bisa nggak nambah utang untuk investasi sekarang? Hutangnya Indosat itu 300%. XL hutangnya 200% dari equity-nya. Telkom hutangnya cuma 100%, nggak nyampe 98 atau 96%. Berarti Telkom hutangnya masih kecil, dia kalau mau ekspansi
masih punya pendanaan yang cukup bagus lah. Kalau Exelam Indosat karena utang udah tinggi mungkin ya, kan itu rating boards-nya mungkin bisa lebih kecil. Jadi kalau rating boards-nya lebih kecil, lebih rendah dibanding Telkom misalnya, itu nanti kalau dia mau pinjam duit, bunganya pasti lebih tinggi. Obligasinya bunganya lebih tinggi karena lebih beresiko. Hutangnya lebih tinggi dianggapnya. Jadi, saya kalau dilihat di sini mendingan Telkom kalau nggak Tele. Ketiga, kalau kamu beli di saham retail, mungkin cuma Indomaret, Alfamart lah. Karena Alfamart di kuartal 1 kemarin labanya naik 60%. Penjualan sembako doang soalnya dia kebanyakan. Jangan kamu beli retail, saya bilang di sini, jangan kamu beli Matahari, Ramayana, wah udah tahu kan kamu ya, sekarang aja Matahari masih pada tutup di semua kota. Gara-gara kayak semua mall, semuanya sekarang nggak ada yang datengin. Akibatnya retail semua kepukul. Mitra Adi Perkasa kepukul. Kasian ya. Nah, sekarang sektor keempat kalau mau rekomendasi, ya Kalbe lah. Kan ada Kimia Farma, Kak Henry, ada Sido muncul. Nah, kalau Kimia Farma Sido muncul, saya kalau disuruh pilih mendingan Kalbe. Sama alasannya. Kan Kimia Farma valuasinya lebih murah, Kak Henry. Kenapa kita nggak beli Kimia Farma? Kamu lihatnya begini. Kimia Farma tahun lalu, belum ada corona aja, penjualannya itu, pendapatannya, labanya tuh minus. Bukan minus, masih laba tapi lebih rendah dibanding tahun lalu. Jadi sama kayak yang tadi saya cerita sebelumnya. Ya, Kimia Farma, penurunan pendapatan terjadi di tahun lalu, di 2019. Nah, sekarang harga sahamnya waktu itu udah turun dalam sampai di Januari tanggal 1, tiba-tiba Kimia Farma kan drop nih gara-gara COVID. Sekarang gara-gara orang lihat semua permintaan suplemen dan juga obat-obatan tinggi, tiba-tiba harga sahamnya udah balik ke harga semula waktu 1 Januari. Kimia Farma tuh udah balik, udah recovery seperti semula. Tidak muncul juga udah recovery 100%. Tapi coba kamu lihat Kalbe. Kalbe harganya waktu 1 Januari 1.600. Sekarang cuma 1.200, 1.300. Belum pulih 100%. Kalau Kimia Farma pulih, Sido muncul pulih, Kalbe pun mestinya bisa pulih. Makanya kalau kamu mau beli, boleh beli Kalbe. Kalbe juga produknya teman-teman, bukan cuma obat. Dia tuh ada susu Prenagen, ibu-ibu hamil. Kalau kita panik buying, beli beras, beli Indomie, ibu-ibu hamil itu akan belinya susu, belinya popok, panik buyingnya. Dia lebih pilih bayinya dulu diutamakan dibandingkan dirinya sendiri. Kemarin nonton nggak berita di kompas.com? Ada satu ibu di daerah Banten, Serang ya, namanya Bu Yuli. Bilang 2 hari nggak makan, cuma minum air galon. Dia punya anak 4. 2 hari nggak makan sama sekali. Seninnya tiba-tiba nggak lama kemudian meninggal. Orang bilang meninggal kelaparan. Saya sih berpikir mungkin dia sempat, suaminya bilang masih ada pekerjaan, gajinya cuma bukan gaji upahnya. Sehari cuma dapat 25.000 untuk kasih makan satu keluarga 4 anak. Saya berpikir mungkin 25.000 itu dia beli buat susu, buat anak-anaknya dulu. Ibunya mendingan pilih nggak makan. Mungkin ya dalam pikiran saya. Kalau nggak, masa dia sampai nggak makan sama sekali? Akhirnya meninggal. Itulah kondisinya. Jadi, bukan saya bikin untung saham ya cerita itu, cuma saya mau buka logika ke teman-teman. Produk Kalbe Farma itu untuk distribusi produknya karena banyak, tentu ini lebih bagus buat jangka panjang. Karena konsumsinya tetap gitu. Bukan karena ada COVID-19 aja. Nah, sekarang kita cari saham yang berbasis ekspor karena rupiah lagi menguat ke 15.4. Contoh saham apa? Sril. Henry, kok Sril ini kan tekstil. Tekstil kan kepukul semua. Teman-teman, Sril, Sritek itu. Penjualan tekstilnya bukan baju-baju kemeja yang kayak kita pakai. Dia itu kalau jualan baju, jualnya ke NATO, ke tentara-tentara di berbagai negara. Karena dia bisa bikin baju anti peluru, baju anti radiasi. Nah, sekarang dia bisa bikin APD, alat pelindung diri. Tentu kinerjanya lebih kejaga. Dan selama ini ekspor. Kalau ekspor berarti pendapatan dalam dolar, dolarnya lagi menguat kayak sekarang, bagus. Berarti pendapatan dia bakal naik. Nah, cuma kan pertanyaannya apakah permintaan di luar negeri tetap tinggi? Nah, itu doang ya. Cuma kalau saya lihat dari segi bisnis, Sril itu selama ini bagus banget kinerjanya. Dan harganya juga udah murah sekali turunnya. Cari saham yang under value, yang dia udah nyentuh fair value-nya. Kalau kamu nanti mau minta belajar fair value, minta belajar sama Pak Frans saja, dia jagonya tuh ya. Nanti minta ajarin discounted cash flow, capital asset pricing model, kamu minta ajarin misalnya untuk growth model seperti apa, nanti Pak Frans bisa itulah. Nah, sekarang kalau kamu cari, saya kalau disuruh pilih, saya sih tekniknya nggak usah yang aneh-aneh teman-teman. Kalau cari saham yang murah, lihat aja begini.
Jadi dalam perusahaan, kamu kan udah belajar ada yang namanya neraca keuangan atau struktur keuangan. Neraca itu kan ada aset, aset sini, aset sama dengan equities ditambah liabilities, ya. Nah, di dalam ekuitas ini berarti di dalam aset. Ada aset tetap, ada aset lancar. Aset lancar ada piutang, ada persediaan, ada cash. Kamu tahu nggak cash flow-nya PT PP di tahun 2019 akhir? Cash flow-nya 9 triliun. Wijaya Karya 10 triliun. Tapi kalau kamu pengen beli saham PT PP, masa semua sahamnya kalau lembarnya kamu borong semuanya jadi punya kamu tunggal, kamu cuma perlu sekarang keluar uang 4 triliun. Cash flow-nya 9 triliun di akhir tahun, harganya sekarang perusahaan ini kalau dibeli total sama kamu 4 triliun. Wijaya Karya cash flow-nya 10 triliun, masa capital outstanding-nya 7 triliun kalau kamu mau beli semua sahamnya. Makanya teman-teman, kalau dilihat di situ, ini udah terlalu murah. Ini ibarat kata kamu dikasih Mercy harga Brio gitu ya. Atau nggak berlebihan lah. Mungkin Fortuner harga Brio gitu ya. Nah gitu. PT PP Wijaya Karya salah satu bagus. Jangan waskita ya. Pokoknya dari ini waskita jangan. Karena utangnya saya lihat tinggi sekali. Udah 600%. Ngeri saya. Kalau Wijaya Karya sama PT PP utangnya masih oke lah ya, masih 200% untuk sektor konstruksi masih oke. Lagian Wijaya Karya proyek kereta Jakarta Bandung masih jalan kok. Proyek untuk yang jangka panjang itu masih jalan. Sektor yang rawan. Oke, kalau kita bicara sektor yang rawan, jelas manufaktur. Kenapa manufaktur? Karena daya beli rendah, bank juga sekarang tidak mau lagi kasih kredit berlebihan karena takut kreditnya bakal gagal bayar atau restrukturisasi. Karena sekarang juga banyak yang pengajuan restrukturisasi ya. Jadi manufaktur ini tentu akan kepukul. Sekarang orang kalau mau leasing, kamu mau leasing mobil teman-teman. DP kecil udah nggak diterima, nggak bakalan dikasih. Karena sekarang teman-teman, udah ada 500.000 pengajuan orang ingin nunda pembayaran kredit. Baru 200.000 yang dikonfirm. Sehingga semua perusahaan leasing, kalau ngelihat kondisi begitu sekarang, tidak akan berani kasih sembarangan DP kecil. Takut resikonya gagal bayar, yang rugi adalah leasingnya. Yang ada kalau kamu mau DP, bisa-bisa mobil 200 juta, jangan-jangan DP-nya nanti 100 juta, baru kamu boleh kredit. Supaya kalau nanti mobilnya disita, kamu nggak bisa bayar, minimal dia nggak rugi, jual second-nya masih ada untung. Ya kan begitu, kalau saya pikiran leasing. Nah sekarang, banking sebenarnya memang orang banyak yang pesimis. Kamu lihat tadi BRI, Bank Mandiri, semua turunnya jauh lebih berat dibanding IHSG. Kenapa? Satu, tahun ini gagal bayar bakal naik. Minimal restrukturisasi lah. Orang pada nunda bayar itu bakal banyak. Kedua, margin bank akan turun karena suku bunga kita terus turun. Gini, sebenarnya Bank Sentral Bank Indonesia tidak akan memaksa bank untuk turunin suku bunga kredit. Nggak akan dia paksa BCA turunin suku bunga kredit. Tidak bisa. Tapi apa yang dilakukan Pak Erick Thohir? Waktu Bank Indonesia turunin suku bunga, Pak Erick Thohir, karena dia Menteri BUMN, dia bisa minta kok Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BUMN turunin suku bunga kredit. Kalau suku bunga kredit turun BUMN, bank swasta kalau mau bersaing mesti turunin suku bunga juga. Jadinya margin bank bisa kepukul karena pendapatan dari net interest marginnya turun. Tinggal fee based income doang yang dia andalin. Misalnya kamu kalau bayar pakai EDC BCA kan itu kena 0, berapa persen buat BCA. Terus nyewa EDC-nya mesinnya sebulan 120.000 contoh. Itu kan fee based income buat bank. Fee based mungkin nggak terlalu kepengaruh. Kecuali yang di mall-mall ya. Yang mall kan sekarang banyak yang tutup, akhirnya mungkin EDC-nya dibalikin dulu ke BCA, nggak dibayar dulu. Mungkin fee based income kepukul dikit lah. Tapi yang paling kepukul bank itu net interest income-nya dari bunga kreditnya. Udah margin bank kepukul, pertumbuhan kredit juga melambat karena bank sangat hati-hati kasih kredit sekarang. Tidak akan bisa kamu hotel sekarang pinjam duit sama bank. Kamu lihat dikasih apa enggak. Itu bank udah pada takut begini, sekarang lihat hotel, lihat yang lain-lain. Lihat, jangan pernah pegang saham sekarang migas. Migas masih turun, CPO turun, batu bara turun. Ini sumber energi tiga-tiganya. Kalau migas turun, otomatis CPO turun, batu bara pasti turun. Kamu baca berita kemarin, masa minyak dunia harganya sampai minus? Nggak masuk akal, benar nggak? Tapi itu yang terjadi di dunia. Berarti artinya apakah Henrico bisa minus? Artinya, kamu yang beli minyak, kamu yang dibayar. Udah aneh nggak tuh? Di mana-mana yang jual, yang dibayar. Masa ini kita dapat minyak, malah kita dapat duit. Kamu tahu nggak kenapa bisa begitu? Kemarin Arab sama OPEC. Karena di negara penghasil minyak di dunia itu ada 3 yang paling gede. Amerika, nomor 2 Arab, nomor 3 Rusia.
Arab ajak negara-negara OPEC dan penghasil minyak di luar OPEC, yuk kita kumpul, saya mau minta tolong. Gini, kan semua negara lagi lockdown, permintaan minyak turun. Di Indonesia, itu Pertamina aja penjualan minyak turun 30%. Sekarang, karena orang work from home segala, orang pada penggunaan minyak semua di pesawat semuanya banyak yang di grounded, ditaruh aja kagak terbang. Permintaan minyak drop, kalau kita produksi kayak normal, persediaan kita tetap banyak, yang ada nanti kita bisa-bisa bersaing harga minyak jatuh sama-sama rugi. Gimana kalau kita kurangin produksi masing-masing, kita komit kurangin produksi semuanya. Kamu tahu Rusia bilang apa? Rusia bilang kami tidak mau pangkas produksi. Karena memang Rusia tuh kayaknya ya, kalau saya lihat sih kayaknya dia tuh kesel sama Amerika. Karena Amerika itu bikin shale oil, minyak shale oil, itu dalam posisinya banyak sekali, dan dia tidak diminta Arab untuk pangkas produksi di Amerika. Jadi mungkin Rusia berpikir, enak aja, gua yang capek mangkas produksi, harga terjaga, Amerika yang nikmatin, dia yang bikin shale oil. Udah, gue tetap produksi banyak-banyak. Arab Saudi, kayak ngerasa mungkin ketantang sama Rusia, wah lu diajakin, nggak mau nih, nggak mau kerjasama. Oke, kita lihat kuat-kuatan mana. Arab Saudi bukan kurangin produksi, digenjot produksi naik dari 10 juta barel per hari, jadi 12 juta barel per hari. Minyak permintaannya nggak ada, persediaan digenjot naik. Tiba-tiba semua kilang minyak penuh. Orang sekarang kalau beli minyak, bukan kayak kita teman-teman. Kita kalau beli minyak ke warung, lagi butuh sekarang ke warung beli, langsung bawa pulang minyak. Kalau perusahaan minyak, nggak begitu cara belinya. Pakai kontrak, mereka beli kontrak untuk bulan depan. Bulan depan, barangnya datang, tapi gudang kita udah pada penuh, permintaan nggak ada. Semua perusahaan ngegenjot produksi sehingga gudang pada penuh, kita mau nyewa gudang lagi, udah nggak ada gudang-gudang tambahan. Kamu tahu, bulan depan barang pasti datang, kita harus bayar berapa ribu barel yang akan datang. Karena kontrak itu nggak bisa satu barel. Satu barel itu 139 liter. Ini 1.000 barel satu kontrak, teman-teman. Paling sedikit akan datang ke perusahaan-perusahaan minyak ini. Akibatnya apa? Yang trader-trader minyak, udah siapa yang pengen beli? Biasanya yang beli kan ini industri pesawat, kalau enggak industri minyak ya Pertamina. Sekarang siapa yang pengen beli? Nggak ada. Mereka daripada rugi, minyaknya datang nggak ada tempat, harus bayar sewa tempat, yang di mana juga nggak tahu sewanya di mana buat nampung itu minyak. Udah, saya jual minus, kamu ambil itu minyak, saya bayar kalau kamu mau. Itu yang terjadi. Makanya migas hancur harganya, CPO anjlok. Karena kelapa sawit itu juga salah satu sumber energi. Batu bara ikut anjlok. Kenapa? Batu bara itu sangat erat kaitannya sama pembangkit listrik. Sekarang di berbagai negara lockdown, penghasilan juga semua orang banyak yang drop. Akibatnya sekarang penggunaan listrik turun. Dan sekarang konsumen terbesar di dunia batu bara itu Cina dan India. India di lockdown, Cina juga sekarang melambat. Akibatnya apa? Cina sekarang maunya pakai batu bara dalam negeri. Nggak mau lagi impor dari Indonesia, dikurangin. Korea Selatan, Jepang, semua kurangin impor batu bara. Karena semua mendingan pakai pasokan dalam negeri. Minimal ngebantu pengusaha dalam negeri. Masa kita sekarang pengusaha udah pada menjerit, kita masih capek-capek impor, misalnya gitu. Kan nggak adil. Akibatnya semua negara melakukan proteksi sekarang, batu bara ikut anjlok. Makanya saham batu bara, baru 2 hari ini naik itu pun belum aman, masih bisa drop lagi. Properti, nggak usah ditanya teman-teman, bakal tetap lesu. Kenapa? Mobil aja kepukul penjualan. Nah sekarang properti lebih mahal. Kamu tahu nggak? Kebijakan orang yang jual apartemen di Indonesia gimana sistemnya? Di Indonesia, kalau kamu jual, biasanya sekarang di Indonesia itu developer yang kadang-kadang nalangin uang untuk pembeli rumah. Jadi kalau kamu beli pakai kredit, itu 70% kredit kamu ditanggung sama si developer. 30% pakai bank. Ada yang kayak begitu. Kenapa? Supaya bunganya kecil. Orang jadinya belinya sama dia, bukan sama developer lain. Kalau pakai bunga banget, tinggi semuanya. Kalau kita kan pakai uang kita, cash flow kita yang kepake, yang penting harga rumahnya udah dimakap dikit lah, ada untungnya. Anggap aja itu di situ kita ambil bunganya juga. Tapi bunga lebih kecil kelihatannya, jadi dia lebih tertarik sama kita kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai orang yang pinjam duit dari bank untuk kredit apartemen, tiba-tiba gagal bayar, kamu tahu nggak perjanjiannya? Maka semua developer harus beli kembali, nge-buyback semua apartemen itu dari bank. Orang properti aja penjualan lesu, nggak ada duit. Dari mana duitnya? Makanya properti lesu. Retail, udah nggak usah ditanya. Tadi saya udah jelasin, mall pada tutup, Ramayana, Matahari, Mitra Adi Perkasa, drop semua.
Lihat tuh, pembangkit listrik di dunia, 38% masih dipegang sama batu bara. Apakah saya masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, saya sedikit lagi sebenarnya pengen bahas tentang apakah ekonomi Indonesia kuat apa enggak menghadapi COVID. Tapi kalau waktunya habis ya udah saya boleh tutup gimana? Masih ya? Aman ya? Oke. Saya masuk ke slide yang paling awal tadi yang belum saya jelasin. Bentar. Teman-teman, kita lihat sekarang kita bandingkan krisis-krisis ini dibandingkan krisis sebelumnya di tahun 2020. Sebenarnya Indonesia kuat nggak? Karena banyak banget sekarang orang itu berpikir Indonesia kok pemerintahnya nanggung-nanggung, bantuan juga kayaknya kok kecil. Sebenarnya apakah benar ekonomi kita serentan itu? Kita akan lihat sekarang kondisinya begini. Di tahun 98, teman-teman, ekonomi kita minus 13% karena kerusuhan. Udah makanya nggak bisa ditandingin. Itu paling parah 13. Banyak bank tutup, dolar dari 3.000 naik ke 16.000. Perusahaan yang punya utang dolar pada bangkrut, karena bayarnya pakai dolar, pendapatan dalam rupiah. Tiba-tiba mau bayar, utangnya naik karena mesti beli dolar. Kan begitu. Terus semua barang impor harganya naik karena dolar naik ke 16.000. Naik berapa kali lipat berarti harga barang impor. Karena belinya pakai dolar. Tahun 98, hancur luar biasa ekonomi Indonesia. 2008 masih plus 6%, walaupun supreme mortgage di Amerika hancur. Ekonomi Amerika. Kenapa? Karena Indonesia bukan ekspor andalannya. Konsumsi domestik. Sehingga kita masih kuat. Kalau Amerika lesu, Eropa lesu, kita masih beli sate, kita masih beli nasi padang. Ekonominya aman. Ya. 2018 masih tumbuh 5,3%. Perang dagang Amerika-Cina, Amerika suku bunga naik 4 kali. Makanya dolar waktu itu naik ke 15.000 lebih. Tahun 2020, bukan 2,3 sih. 0,5% sampai 1%. Bahkan kalau sampai akhir tahun bisa minus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berarti kita kali ini sektoril benar-benar kepukul. Kalau 2018-2008, yang kepukul cuma ekspor dan harga komoditas pada turun, harga batu bara turun, komoditas turun. Jadi Indonesia di situ aja ruginya. Tapi 2020, ini harga komoditas anjlok, dolar harganya naik, permintaan dalam negeri lesu, banyak bisnis sekarang punya utang tinggi, minta penundaan gagal bayar. Akhirnya sekarang kondisinya, yalah, kita lihat sendiri, pesimis semua. Lihat akhirnya, cadangan devisa kita, dibanding 98 cadangan devisa 17,4 miliar dolar, 2008 50 miliar dolar, 2020 kita paling gede sekarang punya cadangan devisa. Makanya teman-teman, sebenarnya kalau lihat sekarang kondisinya lebih rentan mana? Lebih rentan dulu. Sekarang kondisinya nggak serentan dulu. Cadangan devisa Bank Indonesia gunanya kalau tiba-tiba orang semua rame-rame beli dolar, dolar harganya cepat naik, Bank Indonesia bisa jual dolarnya di harga 15.500 supaya nanti kejaga harganya. Kan begitu kayak operasi pasar ya. Nah, kita masih punya cadangan lumayan gede, 120 miliar dolar. Jadi masih oke. Suku bunga paling bersahabat tahun ini. Bunga kita cuma 4,5%. Coba lihat krisis sebelumnya. 2018, 5,5. 98, 60%. Jadi banyak perusahaan pada kolaps karena nggak bisa bayar bunga. Inflasi paling kecil. 2020 ini inflasi kita 2,96. 2018, 3,2%. 2008 12%, 98 harga barang naik 82%. Jadi krisisnya karena harga barang terlalu tinggi, orang pada nggak kuat, kelaparan semua. Kalau kita lihat, Kak Henry, kalau krisis gini kan berarti ya, ada dua yang dilihat. Satu dari sisi moneter, dua dari sisi fiskal. Moneternya kuat nggak? Moneter itu bicara tentang apakah masih bisa distimulus jumlah uang di bank itu masih aman nggak? Apakah institusi keuangan masih pada aman kondisinya sekarang? Nah, sekarang gini. Teman-teman lihat, suku bunga Bank Indonesia masih 4,5%. Nah, sekarang kondisinya, waktu suku bunga 4,5%, dolar lagi di 15,4. Kemarin 16,8 tuh di akhir Maret. Artinya apa? Kalau kemarin 16,8, saya yakin Bank Indonesia tidak akan berani turunin suku bunga. Karena kalau dia turunin suku bunga, yang ada, orang semuanya nanti beli dolar. Karena di rupiah, yield-nya makin dikit, keuntungannya makin kecil, bunga diturunin. Makanya Bank Indonesia nggak akan turun suku bunga. Tapi karena dolar dari 16,8 udah ke 15,4, sekarang Bank Indonesia punya ruang untuk turunin suku bunga lagi. Jadi kalau pemerintah pengen turunin suku bunga untuk ngedorong ekonomi, masih bisa dari sisi moneter. Masih lumayan kuat. Giro wajib minimum kemarin dari 6% dipangkas jadi tinggal 4% sekarang. Jadi kalau mau diturunin lagi giro wajib minimum, masih bisa sebenarnya. Jadi untuk dari sisi moneter, masih aman. Dan bunganya pun kecil. Jadinya bersahabat buat sebenarnya buat perusahaan itu nggak sampai yang industrinya bakal keganggu karena bunga tiba-tiba naik ke tahun 98. Sekarang dari sisi fiskal,
Pemerintah keluarin anggaran 405 triliun, teman-teman, buat ngebantu bidang kesehatan, bantuan sosial, ngebantu bisnis yang kedampak UMKM ya, untuk jaring pengaman nasional juga. Sedangkan anggarannya dari mana? Akhirnya kata Pak Jokowi, dalam 3 tahun ke depan, kita akan naiki defisit anggaran. Dari yang awalnya 3% dari GDP, bukan 3% dari pendapatan negara ya, 3% dari GDP. Sekarang akan naik jadi 5% dari GDP defisitnya. Berarti akan ada defisit 800 triliun. Itu dari mana? Ya dari utang. Kalau sekarang utang Indonesia, apakah dalam posisi aman apa enggak? Utang Indonesia sekarang rasionya 30% dibandingkan ekonomi Indonesia. Coba lihat utangnya Filipina, 39%. Malaysia 53%, Vietnam 58%, Singapura 108%. Lihat semua negara ASEAN, bunganya Indonesia itu termasuk kecil utangnya. Makanya utang kita itu, kalau Bu Sri Mulyani nerbitin global bonds kemarin dalam dolar, bunganya 4,3%. Waduh, itu berebutan semua orang beli. Karena di Amerika suku bunganya udah 0%, ada yang ngasih suku bunga 4,3% dalam dolar lagi bayarnya, bukan dalam rupiah. Orang semua berebutan beli. Utang Indonesia masih dianggap kecil, 30%. Berarti Indonesia masih punya ruang untuk nambah hutang, untuk ngegenjot ngedorong belanja negara. Tapi pertanyaannya begini, KMRI kenapa Indonesia nggak ikutin Amerika? Amerika tuh cetak dolar, kreatif. Sekarang ada ide pengen naburin uang, jadi di Eropa dan lain-lain teman-teman. Sekarang pengen naburin uang lewat helikopter. Ada yang tiap rekening orang pengen dikasih uang di Hong Kong segala. Kenapa? Gara-gara orang sekarang pada nggak berani kredit apa-apa, pada takut masa depannya nggak ada yang pasti. Orang pada ngurangin belanja. Nah, ini kan dikasih uang gratis, tujuannya buat ningkatin permintaan supaya ekonomi jalan kembali. Itu tujuannya, makanya sekarang helikopter money itu lagi dibahas di berbagai negara nih. Makanya dulu kita teriak pesawat minta uang. Nah, ternyata di Indonesia kita dulu katain ini anak bego ya. Bukan bego teman-teman. Ternyata sekarang ide itu sedang dipikirkan dengan serius di berbagai negara-negara maju. Hebat nggak tuh? Padahal anak kecil kita yang mikir ya duit, minta duit gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat gitu, kenapa Indonesia nggak bisa printing money seperti Amerika? Ingat, Amerika teman-teman, kalau cetak dolar, dolarnya masuk ke sistem ekonomi, itu dolar bisa dibawa ke berbagai negara. Dibawa ke Malaysia laku, dipakai, dibawa ke Thailand laku. Dolar di semua negara bisa dipakai. Sehingga permintaan itu nggak akan mempengaruhi permintaan orang terlalu tinggi. Karena uangnya nyebar ke seluruh dunia. Coba Bank Indonesia. Bisa sih Bank Indonesia. Ayo kita cetak uang 100.000. Kita cetak sebanyak-banyaknya. Nanti uangnya kita bagiin buat rakyat, supaya orang semuanya dapat duit, nggak ada yang kelaparan. Nah, itu kan pikiran orang. Kenapa kita nggak cetak duit kayak begitu, kayak Amerika? Kamu tahu apa yang terjadi kalau sampai di printing money seperti Amerika? Tiba-tiba uang banyak, orang semua, misalnya di rekening ditambahin semua tiap bulan dapat 2 juta setiap orang. Orang jadinya pengen belanja beras, jadi gampang, beli gula, jadi ada duit. Tiba-tiba permintaan naik. Orang semua bisa beli beras, bisa beli gula. Harga naik, permintaan naik, jumlah barang nggak bisa naik terlalu tinggi. Kenapa? Karena sekarang jam kerja dibatasin, produksi nggak bisa terlalu banyak. Distribusi susah karena jumlah pesawat, logistik semuanya dikurangin karena PSBB dan lockdown di berbagai negara. Jumlah kapal semuanya menurun. Akibatnya distribusi semua nggak bisa banyak kayak dulu. Akibatnya permintaan naik. Tapi dari supply-nya nggak bisa ngimbangin, harganya pasti akan naik. Kalau harga naik tinggi, orang tidak akan lagi mau pegang rupiah. Karena rupiah jadi beresiko. Rupiah, inflasinya tinggi, beli barang di Indonesia, harga barang naik tinggi, mendingan saya beli dolar uangnya. Saya beli dolar, bawa ke negara lain, harga barang stabil. Ngapain saya pegang rupiah? Tiba-tiba semua orang beli dolar. Kalau dolar naik dari 15.000 sekarang ke 20.000, udah nggak usah ditanya. Tinggal nunggu kolapsnya aja perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan banyak yang hutangnya dalam dolar, mereka harus bayar dalam dolar. Buat apa rupiah cetak duit banyak-banyak? Kan bayarnya pakai dolar, bukan pakai rupiah. Investor nggak mau dibayar pakai rupiah kalau dia ngeluarin global bonds. Nah itu. Yang kedua, kita masih impor. Impor beras, impor bawang, impor bahan baku farmasi, bahan baku lain-lain, elektronik semua. Yang CKD, yang jual mobil, semua bahan bakunya masih banyak yang impor. Kamu bayangin kalau sampai dolar 20.000, apa nggak kolaps? Harga semua biaya naik tinggi. Nah itu dia, printing money tidak semudah yang orang pikirkan. Makanya pemerintah Indonesia nggak bisa, karena rupiah cuma bisa dipakai di Indonesia, nggak bisa dibawa ke Thailand, buat beli barang di Thailand, dipakai di Malaysia, dipakai di Hong Kong, rupiah nggak bisa.
kalau dolar bisa nyebar ke berbagai negara. Makanya Amerika tuh punya keistimewaan karena mata uangnya itu adalah global reserve ya. Jadi dia dipakai seluruh dunia. Itu aja teman-teman ya. Jadi secara fiskal moneter Indonesia sebenarnya sudah berjuang sekuat mungkin. Ya kita bijak-bijak juga sekarang, jangan ketinggalan momen, jangan serakah juga beli saham secara rutin. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya bagikan ya. Habis ini Frans bisa handle dulu. Terima kasih. Ya, thank you Ko Hendri. Sama-sama. Jadi silakan ya bagi teman-teman yang mau kirim pertanyaan, boleh kirim pertanyaan. Nanti abis ini ada saya sebentar sedikit materi. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang bingung strateginya seperti apa. Nah, di sini saya kasih opsi strategi untuk beli saham di masa pandemi ini. Nah, oke, saya langsung aja ke materi saya. Sebelumnya saya thank you dulu ke Ko Hendri ya. Sama-sama, Frans. Oke, sebentar saya ganti screen dulu. Oke, apa sudah tampil? Iya, sudah. Sudah. Coba. Frans. Iya, Nah, sudah. oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Thank you udah hadir di sini. Thank you juga udah membantu berdonasi buat kita menangani pandemi ini bersama-sama. Nah, sekarang kalau tadi Ko Hendri udah bahas mengenai makronya, gambaran besarnya, kondisi globalnya seperti apa, dan kira-kira Indonesia seperti apa. Nah, kalau di sini saya akan fokus lebih ke marketnya, lebih ke IHSG-nya. Jadi IHSG krisis dalam angka. Nah, seperti kita tahu, ini adalah grafik harga saham, grafik IHSG dibandingkan dengan dana asing. Jadi ini datanya update 28 April, jadi per 28 April atau hari Senin ya kalau nggak salah, itu IHSG sudah turun 28,1% year to date-nya. Dengan total dana asing yang keluar sebesar 22,1 triliun. Nah, sekarang gimana dengan tahun-tahun sebelumnya? Dengan crash-crash tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 per year to date ini udah turun 28,1%. Untuk historik krisis sebelumnya di 2008 IHSG turun di closing 54%. Dia IHSG di low-nya di nilai titik terendah paling bawah ini itu sempat mencapai 60%. Jadi ini datanya semua 2008 crash-nya 11 bulan, recovery-nya 16 bulan. 2013 crash-nya 3 bulan, recovery-nya 11 bulan. 2015 crash-nya 6 bulan, recovery-nya 11 bulan. Nah, sekarang kita nggak tahu nih 2020 crash-nya mau berapa lama. Ini udah kurang lebih 4 bulan berarti. Udah kurang lebih 4 bulan IHSG turun, IHSG jatuh di 2020 dan penurunan IHSG itu sudah melebihi penurunan di crash di 2015 2013 seperti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dari data ini kita tahu bahwa recovery market itu tidak terjadi 1 sampai 2 bulan. Jadi nggak usah panik buying, nggak usah ini sepertinya udah bottom, langsung beli semua all in, jangan seperti itu. Nanti strateginya kita bahas di belakang. Cuma poin pertama yang mau saya kasih, recovery market itu tidak terjadi 1 sampai 2 bulan. Jadi nggak usah panik. Nah, selanjutnya saya coba buat riset. Ini adalah pergerakan IHSG, ini krisis 2008, ini krisis 2008, ini krisis 2013, ini crash 2015. Jadi masing-masing ada penurunan, tadi angkanya kita udah tahu. Jadi kapan saya mendefinisikan sebuah recovery adalah ketika IHSG-nya kembali ke titik tertingginya. Nah, dari sini saya buat simulasi. Kira-kira harga saham misalkan saham-saham yang nanti ada di belakang, saham blue chip, saham yang dikenal publik, yang market cap-nya besar, itu harganya berapa waktu start di sini sampai dia balik lagi ke titik recovery di sini. Nah, itu harganya berapa? Nah, ini 2008. 2008 saya ambil sampel 20 saham yang dikenal publik dan market cap-nya besar. Saya yakin semua dari kode saham ini Bapak Ibu tahu.
Ada ASI, Astra Internasional, Adaro, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Carun Pokpan, Gudang Garam, Sampurna, dan seterusnya. Oke, nah cara bacanya seperti apa? Cara bacanya adalah pada, misalkan contohnya ini Astra. Saham Astra itu pada 2008 itu awal-awal harganya 2.660. 2.660, lalu dia turun sampai ke bottom di 1.030. Oke, di 1.030. Bottomnya di 1.030. Atau dia turun 61,3%. Turun 61,3%. Nah, begitu IHSG-nya balik ke level ini, ketika IHSG balik ke level ini, itu harga saham Astra udah 4.190. Jadi jauh di atas, hampir 100% di atas harga waktu dia di awal 2008. Nah, ini data-datanya bisa dilihat. Yang hijau ini artinya yang harganya lebih tinggi, harga sahamnya lebih tinggi daripada kondisi waktu awal 2008. Ini 2008, lalu selanjutnya 2013. 2013 sama, pendekatannya sama. Jadi Astra Internasional, ASII, waktu di poin B itu harganya 7.050. Begitu dia di bottom atau di poin A sini itu harganya 6.050. Nah, waktu balik ke poin C, waktu IHSG di poin C, harga Astra itu udah 7.700 atau di atas start poinnya atau di atas titik pertama dia sebelum jatuh. Sebelum crash. Nah, ini crashnya 14%, recovery-nya 27%. Jadi lebih tinggi. Sekali lagi kalau kita lihat mayoritas harga saham ketika IHSG sudah recovery itu lebih besar daripada harga saham waktu IHSG sebelum jatuh, sebelum crash. Nah, ini 2015. Ini 2015 pun sama. 2015 waktu itu krisis komoditas, kalau saya nggak salah, harga oil turun, batu bara turun. Nah, ini kurang lebih sama juga cara bacanya. Nah, dari kesimpulan dari data-data ini kita tahu bahwa harga saham setelah IHSG harga saham setelah IHSG recovery itu umumnya lebih tinggi daripada harga saham pada saat IHSG baru mulai krisis. Itu poin yang pertama dari riset ini. Nah, selanjutnya ya tadi recovery nggak berlangsung 1 bulan 2 bulan. Recovery market nggak cuma sebulan 2 bulan, tapi ada prosesnya. Jadi setelah market bottoming, umumnya akan ada masa konsolidasi. Akan ada masa sideways-nya kalau orang market nyebutnya. Jadi ya tadi, nggak usah buru-buru beli. Nggak usah, benar Warren Buffett bilang, be fearful when other greedy and be greedy when other fearful. Tapi masalahnya jangan kita telan itu mentah-mentah, jangan kita all in langsung semua. Karena belum tentu di sini bottomnya. Bisa jadi lebih turun lagi, nggak ada yang tahu. Nah, jadi summary dari poin tadi, dari riset-riset tadi, harga recovery itu lebih tinggi daripada harga awal sebelum krisis. Jadi kalau nanti ada saham-saham di belakang kita bahas. Lalu poin kedua, recovery market tuh nggak hanya terjadi 1-2 hari. Jadi kalau Bank BNI waktu awal 2020 itu harganya 7 ribuan, sekarang harganya cuma 4 ribu, itu udah turun hampir 50%. Jadi itu sebenarnya opportunity. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan waktu terbaik beli saham di masa krisis? Ini pertanyaannya. Nah, mengenai kapan waktu terbaik, daripada tanya kapan, lebih baik kita jawab pertanyaan beli saham apa. Karena kapan itu nggak ada yang bisa prediksi, tadi seperti Ko Hendry bilang, dan market biasanya bisa bereaksi lebih dulu dibandingkan data-data yang keluar di berita di pasaran. Di market itu reaksinya lebih dulu. Nah, kalau kita mau beli saham, pasti kita punya metode tuh. Punya metode, dan ini adalah metode yang paling simpel, yaitu fundamental analysis. Nah, mungkin banyak yang tanya, Ko Frans atau Pak Frans, di bursa kita saham ada ratusan saham. Ada ratusan saham, 693 kalau saya nggak salah terakhir. Cara analisanya gimana? Nah, di sini saya kasih 5 acuan indeks. 4 sebenarnya. Indeks keempat itu buatan saya sendiri, top 20 market cap. Tapi ada IDX value 30, itu
saham-saham yang mempunyai price to earning ratio rendah, lalu ada growth 30, itu saham-saham yang punya PER dan PBV stabil, lalu ada IDX high dividend yang punya dividen besar, lalu ada indeks LQ45. LQ45 yaitu 45 saham paling liquid. Saya yakin semua Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semua, kalau baru kenal saham, itu biasanya orang sekuritas atau orang-orang yang udah trading saham atau yang udah jual beli saham, itu biasanya akan refer kamu untuk beli indeks LQ45. Kenapa? Karena itu adalah 45 saham yang paling liquid. Nah, di sini adalah kinerjanya. Jadi kinerjanya waktu krisis 2008 turun berapa persen, waktu 2013 turun berapa persen, 2015 turun berapa persen, 2020 year to date, ini year to date update tanggal 20, kalau nggak salah 28 April. 28 April, nah rata-rata dan segala macam. Nah, di sini kita bisa lihat, misalkan ini top 20 market cap, jadi total 20 saham yang menggerakkan IHSG. Ini misalkan, kalau yang warnanya hijau, itu artinya harga sekarang itu sudah penurunannya sudah lebih besar daripada penurunan 2008. Jadi harga sekarang penurunannya sudah lebih besar daripada 2008. Kalau kita lihat, misalkan di sini ada Bank BCA. Bank BCA 2008 turun 26%. Kemarin waktu hari Selasa ya, ke-28 hari Selasa, itu Bank BCA udah turun 26,4% atau udah di bawah krisis 2008, udah di bawah harga crash 2008. Bahkan sudah lebih dari rata-rata penurunan harga saham Bank BCA dalam tiga masa crash. Jadi data ini nanti bisa dilihat sendiri, tapi kurang lebih ini buat top 20 market cap. Di sini kita bisa simpulin, banyak banget saham murah. Bank BRI, tadi kata Koendri, turun 40%. Lalu ada Japfa, ini Japfa Comfit, turun 41%. Lalu ada Sampurna, 27%, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini untuk IDX High Dividend, jadi yang dividennya paling besar. Dividennya bukan paling besar, tapi yang berdividen besar tapi berfundamental bagus. Ini ada listnya, ada Adaro, Astra, dan seterusnya. Ini datanya bisa dilihat, kurang lebih penurunannya udah rata-rata di atas 20%, rata-rata 30% 2020 ini. 2020 ini penurunan 33%. Sementara rata-rata penurunan 3 tahun krisis ke belakang aja 28,46%. Selanjutnya ada IDX V30, ini yang punya PER rendah. Yang punya PER rendah, bisa dilihat listnya nanti, Bapak Ibu dikasih materinya, saya kasih. Selanjutnya ada IDXG. IDXG ini IDX indeks yang beracuan pada saham-saham yang punya PER dan PBV stabil. Jadi yang growth-nya stabil, nggak loncat-loncat. Karena ada beberapa emiten yang mungkin sektor bisnisnya volatile, akhirnya earning-nya volatile juga, dan nilai PER-nya bisa volatile juga. Seperti itu. Selanjutnya ada LQ45. Ada LQ45, bisa dilihat juga kurang lebih sama cara bacanya. Dan terakhir adalah Big Bang atau bank besar. Nah, semua pasti setuju kalau ketika IHSG naik, saham-saham yang akan dibawa naik ke atas juga adalah saham banking dan consumer. Nah, ini statistiknya. Ada BBCA yang udah lebih dari 2008 penurunannya. Nah, ini datanya bisa dilihat nanti. Nah, sekarang kita udah tahu screener buat kita beli sahamnya apa aja. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu terbaik beli saham di masa krisis. Kita balik lagi ke pertanyaan pertama tadi. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sama dengan kita tanya kapan COVID berakhir. Nggak ada yang tahu. Bisa besok tiba-tiba ditemukan vaksinnya, bisa bulan depan, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Tapi yang pasti, badai pasti berlalu. Kita sepakat semua masalah pasti selesai kok. Kita punya masalah, semua pasti selesai. Dan setiap hujan itu pasti berhenti. Pertanyaannya adalah kapan hujannya? Kapan hujannya berhenti? Kapan hujannya berhenti? Nah, di market statement badai pasti berlalu dan kapan ini itu sama dengan harga terendahnya di berapa? Itu pertanyaan yang sering saya terima beberapa waktu ke belakang di market. Pak, ini harga BRI udah bottom belum ya? Ini harga
harga ini udah bottom dulu ya, harga ini udah bottom belum ya? Saya nggak tahu kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Karena ya kita nggak ada yang tahu bottomnya kapan. Cuma yang saya tahu, saham-saham blue chip, top market cap itu udah turun lebih dari 20%. Udah lebih turun dari 20%. Nah, udah lebih turun dari 20%, sekarang next-nya apa? Sekarang next-nya kita harus buat rencana investasi kita. Jadi kita harus buat rencana investasi kita. Jadi jangan tunggu COVID-nya selesai, tapi kita mulai action dari sekarang. Kenapa? Ya tadi Ko Hendry bilang, market itu reaksinya lebih dulu. Jadi bisa jadi market bulan depan misalkan udah recovery, di pasar nggak ada berita apapun, di pasar nggak ada berita apapun, tapi 6 bulan kemudian misalkan baru ada beritanya, misalkan vaksin corona ketemu. Jadi cara kerja market, cara kerja bursa saham seperti itu. Karena dari market itu kan bergerak dari harapan dan ketakutan. Nah, balik lagi ke rencana investasi. Sekarang gimana, Pak, cara beli saham yang baik di masa seperti ini? Nah, saya selalu punya prinsip, lebih baik kita buat ideal price daripada kita harus cari harga terendah atau best price. Karena cari best price itu susah banget, nggak ada yang tahu. Tapi buat ideal price itu gampang. Ideal price itu apa? Harga pembelian yang ideal, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Caranya gimana? Dollar cost averaging, atau gampangnya nabung saham kalau sekarang. Nabung saham. Nah ini saya coba simulasi lagi. Yang saya simulasikan adalah beli saham Bank BCA di masa krisis IHSG ini. Jadi di masa IHSG krisis 2008, kenapa saya ambil 2008? Karena yang level penurunannya itu yang mendekati 2008, karena 2015 lewat, 2013 lewat semua. Nah, di sini saya beli saham BCA. Setiap bulan saya beli. Jadi setiap awal bulan, setiap tanggal 1, saya beli Bank BCA sebesar 5 juta rupiah. Nominalnya bisa disesuaikan dengan sahamnya. Cuma yang pasti di sini selama masa IHSG di sini, krisis sampai ketemu recovery lagi, saya belanja saham Bank BCA setiap bulan. Dan ini adalah harga yang kiri adalah harga pembelian saya di saham Bank BCA pada saat di candle putih ini, di atas pas masa recovery yang ketemu di poin C, di titik C ini. Ketemu saya dapat harga 3.448. Sementara harga Bank BCA saat IHSG ada di poin C ini itu ada di 5.500 atau sudah naik 62%. Sudah naik 62%. Atau kalau kita nabung 5 juta setiap bulan, kita rutin nabung 5 juta setiap bulan, itu total ada 27 bulan dikali 5 juta, 135 juta. Nah, total aset kita growth jadi 219, artinya kita untung 62%, 62,6%. Nah, ini adalah grafik. Kalau kita mengikuti strategi ini dan ketika krisisnya udah berakhir di sini, di poin C ini, kita nggak beli lagi, kita diemin aja saham BCA. Jadi kita nggak beli lagi setiap bulan, kita nggak top up lagi, kita diemin. Uang kita jadi 1,1 miliar. 1,1 miliar. Jadi sebelumnya 135 juta. Selanjutnya apa? Misalkan saham Bank BRI. Beli 1 juta di harga open. Setiap bulan beli 1 juta. Prinsipnya sama. Beli setiap awal bulan selama penurunan IHSG sampai IHSG kembali ke poin C. Beli terus. Ini adalah Bank BRI. Bank BRI kita dapat average harga 578 di akhir periode, dan pada akhir periode atau pada masa IHSG udah recovery itu harga saham BRI udah 825 atau profit 44%. Nah, sekarang kalau kita diemin, kita nggak top up lagi, kita diemin aja. Uang kita jadi 142 juta, bahkan sempat jadi 200 juta di akhir tahun 2019. Sempat 200 juta. Jadi growth-nya cukup tinggi. Selanjutnya ada Cepin Carun Pokpan, sektor poultry. Jadi sama strateginya. Setiap 1 juta beli di harga open 1 juta. Ini buat Cepin.
harga average-nya di 170, harga cepin pada waktu IHSG sudah recovery itu 560 atau profit 251,6 juta. Gitu. Nah, ini nabung saham cepin. Jadi kalau saya beli cepin, nggak saya apa-apain lagi ketika udah selesai belanja, saya punya harga di average 170. Uang saya jadi 837 juta dengan modal 27 juta. Tapi ya tax time 10 tahun. 10 tahun ya gila banget yieldnya berapa persen tuh. Nah, selanjutnya ada CTRA atau Ciputra. Ciputra juga sama. Ciputra juga sama 300 ini nabung 500.000 setiap bulan. 500.000 setiap bulan, modal kita jadi 13.500.000, 13.500.000 dan pada akhir periode harga beli saya 187, harga CTRA di 334. 334 dan aset nabung saham kalau kita diemin sampai 2020 hasilnya seperti itu, masih untung. Bahkan sempat 80 juta atau 800% lebih. Nah, dari ketiga contoh tadi, beberapa contoh tadi, kita semua tahu. Jadi dalam masa menabung, wajar kalau kita akan ada dalam kondisi floating loss atau rugi, atau potensial rugi. Jadi nggak usah heran kalau ketika saya beli saham, hari ini, minggu depannya turun. Nikmatin aja. Pokoknya setiap bulan depan mau harga turun, mau harga naik, kita beli. Bulan depan lagi, beli lagi. Bulan depan lagi, beli lagi. Tapi rugi terus. Nggak apa-apa. Kenapa? Akan ada saatnya nanti, kata Ko Hendri tadi sama, ketika vaksinnya udah ketemu dan itu harga saham udah pada terbang tinggi semua. Dan disitulah saya berani jamin saham-saham Bapak Ibu udah bisa untung. Dengan catatan sahamnya yang benar, bukan saham bakri dibeli atau saham gorengan dibeli, saham third-liner dibeli, tapi saham-saham blue chip. Saham-saham yang kepemilikan investor asingnya tinggi, saham-saham yang pegangan-pegangan fund manager seperti itu. Nah, jadi metode terbaik dalam masa seperti ini menurut saya pribadi adalah tadi dengan cara kita buat harga yang ideal. Jadi nggak usah sibuk-sibuk cari bottomnya berapa, apakah ini udah reversal atau akan turun lagi atau nggak usah pikiran seperti itu. Lebih baik cari harga ideal. Cari harga ideal. Karena faktanya untuk sekarang ini, kita itu udah mulai di tengah-tengah. Kalau semua simulasi tadi, kita startnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, sekarang kita udah mulai di tengah-tengah. Nah, pertanyaannya, berarti ini opportunity juga. Berarti kita udah dapat harga lebih murah juga. Bayangin BRI udah turun 40%. Mau turun seberapa lagi? Nah, mungkin ada pertanyaan, terus Pak gimana atau kok gimana kalau ternyata harga saham Bank BRI kalau IHSG turun terus? Pertanyaan saya turun terus pun sampai berapa? Cara kerja bursa saham itu bukan tadi ya balik lagi cara kerja bursa saham itu tergerak karena harapan dan ketakutan. Nah, ketakutannya udah habis nih, ketakutan corona itu udah habis. Sekarang market mau dikasih berita corona apapun nggak ngefek apa-apa. Nanti harus ada berita baru lagi, di mana market panik lagi, baru di situ harga turun lagi. Tapi pertanyaannya berita itu ada atau enggak? Bisa ada, bisa enggak? Bisa ada. Misalkan nanti kalau yang saya prediksi ya, yang saya lihat, mungkin ketika data-data ekonomi rilis, mungkin beberapa minggu sebelumnya harga saham akan jatuh. Jadi market selalu lebih dulu. Itu faktanya. Jadi akan lebih jatuh. Cuma kalau sampai turun-turunnya, enggak mungkin. Enggak mungkin sampai turun-turunnya karena market itu kan digerakkan oleh tadi harapan dan ketakutan. Ketika ada orang yang takut, ada orang yang berharap. Jadi ini menurut saya masa-masa seperti ini adalah masa-masa terbaik. Dan penting, jangan beli sekaligus. Jangan beli sekaligus. Kenapa? Karena kalau itu bukan bottomnya ternyata masih turun, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua, ya harga average-nya tinggi. Beda sama nabung terus, harga average-nya bisa mengadjust penurunan harga kalau harganya turun lagi. Seperti itu. Paling dari saya itu, thank you. Silakan kalau ada pertanyaan, ini udah beberapa masuk pertanyaan. Mungkin sebentar saya akan kirim dulu ke Ko Hendri. Ko Hendri masih ada?
Ya, ada kok. Oh, Dengerin dari tadi. Sip. oke. Nah, ini udah masuk. Sorry, saya ganti dulu slide-nya. Presenting. Top presenting. Oke. Nah, kok ini ada beberapa pertanyaan kok. Ada Ya. beberapa pertanyaan. Nah, ini nggak saya baca semua ya. Nah, saya baca semua, jadi ada pertanyaan. Misalkan, mau tanya kok, hari ini kan IHSG naik tajam. Hari ini naik tajam hampir 3% ya kalau saya nggak salah juga. Betul. Nah, ini cuma sideways atau rebound menuju uptrend? Nanti saya juga jawab, tapi terakhiran. Hendry dulu deh. Iya. Oke. Jadi teman-teman, ini tuh memang kemarin kan IHSG tuh udah drop selama beberapa hari ya, 2-3 hari sebelum ini kan memang udah drop turun. Nah, kemarin gara-gara di Amerika Dow Jones-nya kena berita, ada satu berita dari Gilead yang bilang remdesivir obat yang dia keluarin itu efektif. Itu di Amerika Dow Jones langsung naik tinggi. Di Indonesia biasanya kalau Dow Jones naik tinggi, mereka ngelihat, oh ternyata investor udah mulai optimis lagi ya. Kalau gitu Indonesia kemarin udah pada murah nih, 2-3 hari udah turun. Kita masuk lagi. Karena rame-rame lagi beli, akhirnya kan Kopran pasti udah tahu, pasti langsung biasanya akan ngikutin, harga akan naik. Ditambah Eropa juga dan di Asia juga hari ini kan lumayan bagus ya indeksnya semua. Jadinya juga ikutin. Makanya kalau optimisnya itu udah keluar kayak obat ini, sebenarnya market itu kan, ingat teman-teman, harga saham itu mencerminkan sesungguhnya itu persepsi investor ya. Kadang-kadang nggak mencerminkan keadaan sebenarnya. Contoh, ada satu pertanyaan tadi Pak Alexander tanya waktu yang paling pertama, Pak Alexander nanya gini, Pak gimana kabar-kabar bank BNP? Nih kan BNP sih sebenarnya di Indonesia, maksudnya BNP Paribas itu kayaknya dalam euro deh. Kalau di Indonesia nggak ada, mungkin ya sekarang banyak ditanya bank BTPS ya, Kofran ya. BTPS itu tahun lalu naiknya luar biasa tinggi sampai 415%, tiba-tiba tahun ini anjlok parah. Kenapa bisa begitu? Teman-teman, kalau saya sudut pilih sekarang, kamu lihat, boleh cek di RTI Bisnis, valuasinya si BTPS itu pernya 10. BNI yang blue chip pernya 4. Kalau saya jadi investornya BTPS, logikanya ya Kofran, mendingan kita jual saham BTPS yang second liner, mendingan kita masuk ke BNI yang blue chip yang valuasinya setengah harga bahkan di bawah itu. Dan sekarang bank itu udah nyentuh fair value-nya. Kalau kita lihat Bank Mandiri, PR-nya cuma 6 atau 7 kali, PBV di bawah 1. Si BNI juga sama, udah 4 kali PR-nya, PBV-nya 0, berapa doang. Jadinya di bawah harga wajarnya. Cuma ingat, fair value bukan berarti nggak bisa turun lagi. Kalau keadaan normal, dia akan balik lagi, harganya bakal tinggi lagi. Tapi karena market masih takut, dalam sementara selama takutnya ini orang masih belum berani beli BNI, tentu harga sahamnya masih kejaga di sini-sini dulu. Tunggu sampai nanti ada katalis yang bisa bikin mereka itu optimis bahwa ada data ekonomi yang baik, atau misalnya ada obat yang ketemu, atau penjumlah coronanya menurun, gitu ya. Gitu, Pak Fran. Oke, saya setuju sih. Karena ya tadi, market itu kan bergerak karena persepsi investor ya kok. Betul. Investor, karena investor ngelihat data juga bahwa, contoh tadi Bank BNI dengan uang segini lebih baik saya invest ke BNI daripada ke Bank BTPS. Sebenarnya poin saya pun kurang lebih sama seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan yang harus Bapak siapa tadi yang tanya jawab? Mungkin pertanyaan yang harus Bapak yang nanya tadi jawab adalah emang kenapa kalau udah bullish sama enggak? Apakah Bapak mau langsung all in atau gimana? Kalau menurut saya balik lagi aja Pak ke strategi tadi. Kalau Bapak yakin dengan sangat yakinnya ini sudah bullish, ya Bapak all in, yaitu rezeki Bapak. Tapi masalahnya kan nggak ada yang tahu Pak. Masalahnya nggak ada yang tahu. Jadi menurut saya nggak usah sibuk-sibuk, balik lagi ya, nggak usah sibuk-sibuk nyari ini sudah reversal belum, sudah ini belum. Lebih baik cari buat ideal price-nya aja Pak. Kalau dari saya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang bagus kok. Tentang saham Garuda. Oke. Tentang saham Garuda dari Bapak Ignatius Kevin Pratama. Untuk saham Garuda gimana untuk sekarang? Kira-kira bagus enggak? Saya ya, Garuda ya, kalau saya sih sendiri, kalau sudut pandang saya nggak akan saya ambil Pak saham Garuda Indonesia. Bapak boleh baca berita satu di Warren Buffett Pak, itu dikelilingin semua analis-analis hebat, mereka itu punya tim riset sendiri. Di bulan Februari kemarin, Kofran, dia ngebeli saham namanya Delta Airline.
Tiba-tiba dalam waktu bulan Maret, hanya dalam waktu 1 bulan setelah Warren Buffett beli Delta Airlines, ini penerbangan seperti Garuda, tiba-tiba di-cut loss sama Warren Buffett. Kenapa sekarang penerbangan di-cut loss? Padahal Warren Buffett itu prinsipnya, kalau dia beli, dia harus kenal dulu bisnisnya, dan kalau dia yakin bagus, dia simpan 5 tahun, 10 tahun, bahkan lebih. Tapi kali ini kenapa dia dalam 1 bulan nge-cut loss? Sekarang posisinya gini, pesawat di Indonesia, rata-rata kalau Bapak Ibu lihat, kinerja labanya aja nggak stabil. Dalam 5 tahun terakhir di Garuda, lebih banyak ruginya. Sekali rugi 3 triliun. Kalau untung paling untungnya berapa? Dikit. Tapi kalau rugi bisa gede banget. Kedua, udah persaingannya berat dalam dunia penerbangan. Yang kedua, posisi hutangnya Garuda itu tinggi. Tahun ini aja. Ini dia mau restrukturisasi, minta bank untuk bantuin dulu. Supaya maksudnya ada dana masuk, dia bayar utang dulu sama bank BUMN nanti sisanya. Itu kemarin ada berita di CNBC. Hutangnya dalam dolar kebanyakan. Karena hutangnya dalam dolar, karena dia beli aktor semua juga pakai dolar, akibatnya sekarang biaya membengkak karena dolar naik ke 15.000 lebih. Udah hutang naik, permintaan nggak ada, pesawat yang travel semua minta refund. Gara-gara umroh nggak bisa, sekarang orang nggak boleh mudik, yang udah pada beli tiket pada minta refund. Cash flow-nya dari mana? Sekarang cash flow-nya yang keganggu, bener-bener kepukul. Makanya itu saya nggak heran Warren Buffett pun sampai akhirnya nge-cut loss industri penerbangan. Makanya saya sendiri, di tengah kondisi normal pun Garuda nggak bisa menunjukkan kinerja yang benar-benar stabil, labanya bagus, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Semua keadaan menekan dia sekarang. Yang paling merana ya industri penerbangan. Gitu. Betul. Ya, setuju. Kalau dari saya juga dalam kondisi normal tidak pernah suka di sektor ini. Kenapa? Karena marginnya pun kecil banget. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu lihat di laporan keuangan, itu gross profit marginnya cuma berapa persen, kecil banget. Lebih baik kita jelas-jelas cari yang bagus. Misalkan banking, atau consumer, atau apa jasa marga yang marginnya cukup besar, yang produknya semua orang pakai, dan yang sektor bisnisnya safety juga. Kalau sekarang kan ya kita lihat sendiri Garuda seperti apa ya, kita belum tahu di nasibnya ke depan apakah restrukturisasinya akan berjalan dengan lancar atau tidak, kita masih belum tahu. Cuma kalau menurut saya di market normal pun saya setuju sama Ko Hendry, saya nggak akan beli saham Garuda Indonesia, apalagi untuk investasi seperti itu. Nah, ini saya ada pertanyaan sebenarnya kok pribadi. Sekarang kan ekonomi itu kan sekarang mungkin nggak mati total ya, tapi ya kita bisa bilang cukup terpukul. Iya, sektor real semua. Nah, ada beberapa bahasan orang mengenai new normal. Nah, menurut Koko gimana nih tanggapannya mengenai new normal kok? Apakah bisa meningkatkan sedikit memboost ekonomi lagi supaya jalan lagi atau gimana? Sebenarnya gini ya, yang paling ditakutin sekarang Kofran itu sebenarnya adalah posisi hutang di berbagai negara. Jadi kemarin dari IMF, saya sempat ngebaca di IMF, IMF itu memprediksi seperti ini nih ya, saya ada datanya sebentar, saya buka. Saya kemarin ada nulis di IG saya juga tentang prediksi IMF. Ini boleh buat kita pembahasan buat malam hari ini bagus nih. Ya. Sebentar ya, ini saya cari dulu. Nah, IMF bilang begini, teman-teman. Sekarang posisi utang di dunia itu menyentuh rekor tertinggi yang belum pernah dilakukan oleh sepanjang sejarah di dunia ini pernah ada. Ini tahun 2020. Prediksi ekonomi kita itu, utang negara kalau digabungin, debt to GDP global itu menyentuh 322%. Semua negara punya hutang dalam posisi yang tinggi. Padahal tahun ini aja ada beberapa negara yang diperkirakan bakal nggak bisa bayar hutang. Itu yang pertama jadi masalah di situ. Kedua, gara-gara sekarang COVID, semua negara harus nambah defisit anggaran karena pendapatan pajak turun, pendapatan juga banyak stimulus pengurangan pajak, otomatis pendapatan drop, tetapi negara sekarang menambah pengeluaran untuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial. Akibatnya teman-teman, makin berat kondisi keuangan di setiap negara. Kalau sampai nanti kata IMF, mereka mau jual barang sekarang biasanya ekspor, harga komoditas jatuh dan pembelian makin dikit. Kan sekarang pembelian makin dikit, transaksi itu orang makin proteksi. Kayak kita batu bara ya, Kofran ya, penjualan turun terus nih. Udah penjualan turun, harga komoditas jatuh. Otomatis sekarang semua perusahaan dalam posisi kepukul, negara pun juga pendapatan nggak ada.
dikit lah, bukan nggak jauh menurun dibanding tahun sebelumnya. Kalau ada nanti negara-negara yang terkenal misalnya nggak bisa bayar hutang, karena kamu tahu nggak, Italia, Spanyol itu hutangnya luar biasa gede, di atas 100% dari GDP. Dan kemarin mereka minta tolonglah Eropa, saya kan nggak bisa nih karena kita pakai mata uang euro, saya nggak bisa ambil kebijakan sendiri. Boleh nggak? Kita sama-sama Eropa bikin global bonds, euro bonds. Jadi semua ini utangnya nanti yang nanggung sama-sama, tapi yang pakai kebanyakan Italia dan Eropa, dan Spanyol. Karena dia yang paling banyak kena dampak COVID. Jerman nggak mau. Jerman bilang kami tidak mau kasih namanya euro bonds. Masa kamu yang pakai duitnya kita yang nanggung, dalam hati gitu lah ya. Teman-teman tahu nggak akibatnya nanti? Kalau sampai ada negara-negara nggak stabil, nggak bisa bayar utang jatuh tempo, dia crash ekonominya, maka semua orang akan kaget, bawa tarik uang dari negara berkembang, semua ditarik dari uang negara berkembang, cari investasi yang aman. Mereka beli dolar, beli emas, mungkin beli yen lagi. Tiba-tiba dolar naik, disitulah nanti krisisnya baru dimulai. Orang nggak percaya lagi sama institusi keuangan, orang nggak percaya karena apa? Gagal bayar tinggi. Gagal bayar tinggi, ini institusi keuangan punya deposito di situ semuanya. Nah, dia aja nggak dapat duit karena orang banyak gagal bayar. Orang nggak percaya sekarang nanti sama lembaga institusi keuangan. Tiba-tiba terjadi ras misalnya. Nah, ini yang ditakutin. Jadi, new normalnya mungkin secara biasa ekonomi ini untuk beradaptasi mungkin masih bisa, tapi yang pasti selama permintaan kepukul dan posisi sekarang leverage hutang dari semua negara dan public service di swasta semua tinggi, masih bakal sulit Kofran untuk bisa pulih. Karena memang sekarang aja kondisi setiap negara aja was-was gitu. Ini anggaran dari mana? Ekuador sampai sekarang mayat itu ditaruh di semua jalan-jalan raya, nggak ada peti mati pada habis, negara nggak ada duit. Udah nyerah aja, mau gimana? Udah mau mati gitu. Kasihan, nggak, kemarin ada video anak kecil pada narik mayat di jalanan, nggak tahu mayat siapa, dibawa di Ekuador. Mereka pakai masker buat nutupin bau mayat di satu kota. Itu makanya kondisi kayak gini di setiap negara sekarang udah mulai was-was, terutama utang-utang ini lagi tinggi-tingginya setiap negara. Gitu kok, Fran. Oke, thank you, sudah jelas. Iya. Teman-teman harusnya sudah jelas juga ya. Jadi walaupun ada agenda untuk new normal, ya mungkin itu akan membantu sedikit. Cuma secara overall memang semua indikatornya masih negatif dan outlook-nya masih cukup negatif. Nah, pertanyaan selanjutnya kok, ini buat edukasi aja. Ini ada yang tanya dari Pak Rizky Muhammad, beliau bertanya, izin bertanya, kalau pada masa saat ini, apakah switch ke reksadana adalah pilihan yang baik? Baik, reksadananya jenisnya apa nih? Kalau ke saham sama-sama aja ya, reksadana campuran atau bonds. Kalau saya disuruh pilih ya Kofran, saya mungkin lebih baik begini sekarang nih. Kan tadi saya kasih saham rekomendasi ya ke teman-teman. Kalau saya sekarang, pertama uang saya nih, saya manage-nya begini. Kalau pengeluaran saya contoh 3 juta sebulan, saya di bank itu harus punya minimal 12 bulan kebutuhan, jadi 36 juta misal di bank. Sisanya itu saya bagi dua, satu di bonds, di obligasi. Kenapa saya masukin obligasi? Karena obligasi bunganya itu sekarang paling kecil 6,3%, obligasi retail. Dan pajaknya cuma 15% pajak bunganya. Sedangkan kalau kita nabung di bank, deposito sekarang cuma 5%, pajaknya 20%. Udah bunga lebih kecil, pajaknya lebih gede. Mendingan saya masukin di bonds. Jadi dalam jangka pendek, saya dapat penghasilan udah pasti nih dari bonds. Sisanya saya perlahan-lahan masuk ke saham Telkom, tadi saya bilang. Lalu ke saham Wika, Wijaya Karya, perlahan-lahan masuk, udah nggak usah terlalu banyak, jadi nggak sakit hati. Kalau besok turun juga, tapi saya beli bertahap, nanti ya saya tinggal tunggu panennya pas udah ketemu obat dan lain-lain, begitu ya. Ya, oke. Jadi lebih ke money manajemennya yang diatur ya, Betul, money manajemennya aja. Pecah-pecah uang, portofolio manajemennya juga diatur. Iya. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga dari Bapak Ivan. Kalau saham-saham perusahaan seperti MAP, Zara, Matahari, mungkin Rals juga masuk, bagaimana? Terima kasih, Pak. Coba, Pak. Iya, kalau dalam jangka pendek ini ya nggak ada penghasilan, otomatis nggak ada pemasukan, laporan keuangan nanti munculnya buruk, ya pasti market akan price in, adjust. Jadi antisipasi duluan. Sekarang juga udah murah banget ya, udah jatuh parah karena market udah tahu ini laporan keuangan kuartal 2 nggak mungkin naik labanya, pasti turun karena pendapatan nggak ada pada tutup. Jadi begitu, apalagi coronanya belum kelar. Kalau PSBB-nya sampai bulan Juni, wah sudah. Ini sih udah kacau banget nih ya. Jadi jangan juga dipegang. Iya, setuju. Karena ini saya sharing aja, jadi saya ada teman yang dia
salah satu marketing manager di salah satu brand, grupnya MAP juga sama. Mereka bilang mereka kesusahan untuk online. Kenapa? Karena mereka belum sesiap itu untuk full online. Karena mereka platformnya juga mereka nggak siapkan, jadi mereka belum siap itu. Jadi mereka ini lagi mati-matian kasih diskon 50% supaya orang aware. Oh, ternyata kalau kita mau misalkan mau beli Zara bisa online loh. Ada diskon lagi. Jadi sekarang lagi dibangun kesadaran-kesadaran itu. Kalau dari sahamnya ya tadi saham harga-harga saham sekarang ini ya seharusnya sudah mulai price in ke laporan keuangan kuartal 2. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang baru dari Ibu atau Bapak Yuniar, maaf ini. Pak, kalau dimasukin ke reksadana pasar uang gimana? Apa aman? Pasar uang oke, asal benar-benar punya track record reksadana ini. Jangan sampai pasar uangnya masuk MTN ya. Kalau sampai dia banyak masuk di MTN sekarang, MTN itu jadi obligasi jangka pendek perusahaan, banyak yang udah mulai gagal bayar. Gara-gara sekarang cash flow perusahaan nggak ada penjualan, tiba-tiba utang jatuh tempo ya, Kofran ya. Karena itu kan jangka pendek semua. Akhirnya pasar uang juga, kalau sampai MTN pada macet, banyak perusahaan sekarang. Perumnas itu baca di CNBC, udah mulai ada tanda-tanda bakal macet Perumnas. Padahal itu BUMN, bayangin aja. Ya tapi itulah kondisinya. Jadi kalau saya sih pasar uang mendingan obligasi aja. Udah obligasi negara aja cuma 1 juta. Bisa beli di BCA, di mana. Daripada kita masuk ke pasar uang yang kita nggak tahu di manage-nya dimasukin produk apa. Gitu. Ya, berarti kita harus cari-cari informasi juga kapan obligasi ini terbit. Karena ada waktu-waktunya juga setahu saya kok. Betul. Aha. Oke. Ini rasanya pertanyaan lain kayaknya lebih konteks ke saham, kayak valuasi BRPT TPIA gimana. Wah, saya nggak tahu karena harus ngitung dulu toh. Iya, betul. Barito dan segala ya. Cuma aduh, Barito segala sih saya nggak berani lu, jujur lu. Ini kan migas semua sektornya lagi anjlok parah begini ya. Betul. Ini juga di harga minyak dunia juga belum pulih sampai sekarang. Belum, masih 12 USD. Iya, parah loh, $12. Jadi ongkos produksi ya untuk Arab Saudi, teman-teman. Arab Saudi aja itu ongkos produksinya $19 sampai $27 per barel, data bilang di Bloomberg kalau kamu baca. Masa sekarang harga minyak $12? Ini untuk ongkos produksi per barelnya aja udah rugi. Gimana Indonesia? Arab Saudi teknologinya paling canggih, mereka efisiennya luar biasa. Minyak di mana-mana, itu aja masih rugi. Apalagi Indonesia yang recovery cost-nya tinggi, teknologinya belum semaju Arab, kilangnya pada tua, ya udah dah, susah gitu ya. Setuju. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, ini cukup teknis sepertinya kok. Selamat malam dari Bapak Gifgus. Selamat malam, saya mau bertanya, untuk memilih saham kita baiknya fokusnya ke cash flow atau ke laba perusahaan atau rasio profitabilitas? Thank you. Penting semua ya. Penting semua. Iya, ini penting semua nih dibahas. Jadi laba itu bicara minimal investor tuh yakin pegang jangka panjang sahamnya ini growth akan naik karena memang perusahaan yang sehat kan yang labanya bertumbuh. Tapi nggak ada perusahaan yang labanya naik, nggak ada cash flow, mati juga. Contoh siapa? Garuda 2018 nunjukin keuntungan ya, Kofran ya. Tiba-tiba 2018 yang keuntungan yang Mahata Aero, tapi kan cash-nya nggak masuk. Betul nggak? Betul. Gara-gara itu jadinya nggak, perusahaan yang kasih Mahata Aero yang kerjasama sama Garuda 2018 nggak bayar sebenarnya. Itu cuma janji bakal bayar, dijadiin piutang tapi dianggap laba, sehingga cash flow-nya Garuda yang nggak pengaruh. Akibatnya walaupun pendapatan kelihatan naik, dan akhirnya benar ternyata itu salah dari pengawas, regulator semua bilang salah, udah akhirnya anjlok juga sahamnya. Jadi nggak bisa gitu ya. Tetap likuiditas itu penting juga. Betul, likuiditas itu penting juga. Berarti dua-duanya sama-sama penting. Betul. Oke. Nah, ini udah hampir jam 9 juga. Paling dari kami segitu aja. Jadi kita semua sepakat, dari sini saya rangkum beberapa hal. Yang pertama, tadi yang Ko Hendri bahas bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global itu mostly masih negatif semua. Orang-orang saving money, orang-orang takut, jadi sehingga konsumsi masyarakat menurun. Nah, otoritas kasih stimulus, ada The Fed yang kasih quantitative easing, BI pun kemarin rasanya kasih quantitative easing juga. Nah, pertanyaannya tadi, apakah kita perlu simpan cash di masa seperti ini? Perlu, tapi ya perlu di-manage juga, jangan semua disimpan cash. Lebih baik tadi dibagi, misalkan
pendapatan 3 juta atau sudah punya tabungan pendapatan 3 juta dibagi. Misalkan 10% rutin beli saham setiap bulan. Sahamnya saham apa? Ya saham-saham infrastruktur, banking, consumer, yang big cap lah. Jangan beli saham-saham yang gorengan-gorengan, yang nggak jelas, yang third-liner. Nah, selanjutnya tadi kalau beli pun jangan beli all in, tapi bertahap, dollar cost averaging. Belinya bertahap, jangan langsung beli dan jangan tunggu sampai COVID-nya selesai. Karena COVID-nya selesai, ya keadaan marketnya biasanya udah naik tinggi, ISG udah naik tinggi. Jadi jangan tunggu sampai badai berlalu, tapi mulailah nabung-nabung, mulai kerja-kerja. Kayak kita sekarang WFA deh, kita WFA kalau kita diem aja nggak produktif, nanti waktu COVID-nya selesai, kita nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau masa WFA ini kita upgrade diri, ikut seminar, ikut webinar, ikut apapun itu yang mengupgrade diri kita, belajar masak, belajar ngajarin anak, yang anak-anaknya sekolah dari rumah. Itu semua akan jadi skill tambahan buat kita nanti, investasi buat kita nanti waktu COVID-nya udah selesai. Seperti itu sih kalau dari saya dan Ko Henry. Iya, terima kasih. Ko Henry ada mau nambahin? Cukup, itu aja kok, Fran. Selesai. Cukup ya? Oke, cukup. Mungkin saya balikin lagi ke Ibu Dian dari pihak Unpar. Ada beberapa pengumuman, jadi Bapak Ibu jangan live dulu. Silakan Ibu Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak untuk para pembicara hebat kita. Kita tepuk tangan virtual dulu aja deh. Thank you banget buat semua sharing materinya. Ini keren banget. Saya dari tadi nyatet-nyatetin terus kayak abis ini mau beli kayaknya ya. Besok buka beli langsung. Nah, ini saya berterima kasih juga untuk sekitar 133-an berarti ya peserta yang ikut hadir dan berpartisipasi, dan tentunya juga ikut berdonasi. Tadi masih ada yang masuk juga, ternyata total donasi sekarang jadi hampir 4,5 juta nih. Nanti saya akan transfer ke rekening Unpar COVID-19 karena kita banyak banget di Unpar juga banyak sekali kegiatan untuk support dari mahasiswa, dari sampai dengan yang lain-lainnya gitu ya. Untuk tenaga kesehatan pun kita bagi-bagi hand sanitizer dan sebagainya. Jadi donasi Anda sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Lalu sekali lagi saya mungkin tadi juga ada beberapa rekan-rekan yang belum masuk tadi untuk webinar kita yang berikutnya. Ini ada di minggu depan tanggal 8 Mei. Jadi nggak persis minggu depan, tapi tanggal 8 Mei itu ada webinar untuk unlocking skill untuk yang SME, terus udah gitu juga untuk yang gimana untuk growth your business using e-commerce. Jadi bisa banget ini ikut free, tetap masih free, dan juga nanti kita minta siapa tahu mau berdonasi juga. Jadi kayak sekarang ya sambil upgrade diri, tadi seperti yang Frans bilang, sambil upgrade diri, kita juga sambil berbuat kebaikan gitu. Jadi kalau misalnya punya uang, ya pertama buat dana darurat dulu, terus udah gitu, abis itu buat biaya hidup sehari-hari, abis itu donasi, jangan lupa berbagi gitu ya, berbuat kebaikan. Terakhir, kalau saya sih terakhir investasi, karena ya biasa kalau investasi kan kita tadi ya nggak boleh greedy juga, jadi ya diatur-atur lah semuanya, nggak semuanya uang tunai, tapi harus juga bagi-bagi gitu ya. Nah itu paling dari saya pengumumannya, dan sekali lagi terima kasih banyak buat para peserta yang bersedia meluangkan waktunya, udah hampir 2 jam ini untuk sama-sama belajar bareng Ko Henry dan Frans gitu ya. Thank you banget untuk pembicara. Jadi dan juga saya ada pengumuman terakhir. Ini direcord dan nanti akan diposting pada YouTube channelnya jurusan bisnis, administrasi bisnis. Dan untuk teman-teman yang masih ada di sini dan juga semuanya tadi menggunakan nama lengkap, kalau pakai nama lengkap kami akan sangat mudah untuk membuat e-sertifikatnya. Nanti e-sertifikat dan juga link akan diberikan
via email. Kami akan berikan email, jadi nggak lewat WA lagi. Dan untuk beberapa acara ke depan kami akan informasikan kembali melalui email. Gitu. Kalau ada pertanyaan mungkin tentang masih jangan tentang materi, karena kalau saya nggak paham begitu banyak tentang materinya. Ini juga baru belajar. Kalau misalnya tentang administrasi, boleh silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Ini ada beberapa, mohon maaf, untuk yang tidak menggunakan nama asli. Sorry, saya mau sebut untuk Adik Official. Tadi juga ada yang hello admin. Ada juga beberapa yang, aduh saya agak lupa. Itu tolong diketik di chat nama aslinya siapa, sehingga kami bisa berikan sertifikatnya, begitu. Oh, Pak Asep namanya asli, saya udah lihat tadi di daftar ada, gitu. Asli. Bapak atau Mas ya, gitu. Iya, siap. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat partisipasinya dan buat kebersamaannya hari ini. Buat yang masih belum namanya asli ya, belum pakai nama asli, tolong ya diketik aja. Dan kalau misalnya masih ada yang mau bersilaturahmi via chat di sini, monggo. Kalau ada yang mau sudah live juga nggak apa-apa. Thank you banget semuanya. Terima kasih kesempatan akan datang. Mohon pamit. Terima kasih semua. Thank you Unpar, thank you Kresna, thank you. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima kasih Pak Andri, Pak Francis. Ya, semuanya, thank you banget. Thank you. Franciscus, Dian, terima kasih semuanya. Ya Pak Andri, thank you. Iya Hen, thank Ya, you. terima kasih. Thank you banget. Punten yang ada